Ada dua jenis orang setelah usia 60 tahun, mereka yang hidup, dan mereka yang hanya menunggu kematian. Anda termasuk dalam kelompok yang mana? Dalam kondisi seperti apa Anda mencapai usia tua bukanlah masalah keberuntungan, atau genetika, atau menyilangkan jari-jari Anda dan berharap yang terbaik. Ini adalah masalah kebiasaan. Ya, hal-hal kecil sehari-hari yang Anda ulangi tanpa Anda sadari dan yang merugikan Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Video ini bukan untuk membelai ego Anda, tapi untuk mengguncang Anda. Karena jika Anda telah melewati usia 60, 70 atau 80 tahun, Anda tidak punya waktu untuk terus membohongi diri sendiri. Hari ini kita akan berbicara tentang apa yang sebenarnya membuat Anda menua di dalam dan di luar, tentang keausan fisik, emosional dan mental yang Anda alami, karena keputusan Anda sendiri. Kita akan mengulas 11 kebiasaan buruk yang merampas hidup Anda tanpa Anda sadari. Mulai dari stres yang membakar diri Anda, hingga kebiasaan terkutuk untuk melupakan diri sendiri saat Anda mencoba menyelamatkan orang lain. Dan bertahanlah hingga akhir, karena 3 kebiasaan terakhir sangat penting untuk diubah, untuk meningkatkan kualitas hidup Anda di tahap emas kehidupan ini. Jadi peganglah erat-erat, karena bagian atas ini akan terasa sakit, tapi juga bisa menjadi pembuka mata. Dan jika Anda memiliki sedikit keberanian, mungkin hal ini juga akan mendorong Anda untuk berubah. Dan tanpa perkenalan lebih lanjut, mari kita lanjutkan ke poin nomor 11 dari poin teratas ini, yaitu, selalu ingin membantu semua orang. Saya akan memberitahu Anda secara langsung, jika Anda hidup untuk menyelamatkan semua orang, Anda akan jatuh terlebih dahulu. Ya, kedengarannya memang sulit, tetapi yang lebih sulit lagi adalah kelelahan yang telah Anda kumpulkan. Anda ada untuk semua orang, selalu. Anda adalah bahu, orang yang menyelesaikan, orang yang mendengarkan, orang yang meminjamkan, orang yang bertahan. Tapi saya punya kabar buruk untuk Anda, tidak ada yang akan datang dan mengembalikan jiwa yang telah Anda tinggalkan dalam setiap bantuan. Dan tidak, ini bukan tentang menjadi egois, ini tentang membuka mata Anda. Karena menolong semua orang sepanjang waktu tidak akan membuat Anda menjadi baik, justru membuat Anda menjadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan, dikuras tenaga dan pikirannya dan kemudian dibuang ketika Anda tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Anda tahu apa yang benar-benar menjadi tua? Jiwa yang lelah, hati yang frustasi, tubuh yang kelelahan karena harus menopang separuh dunia sementara tidak ada yang menopang Anda. Mereka mengajarkan Anda bahwa memberi itu baik, bahwa berdiam diri itu mulia, bahwa pengorbanan itu cinta. Omong kosong. Pengorbanan tanpa keseimbangan adalah pengabaian terhadap diri sendiri, dan Anda mengabaikan diri sendiri setiap kali Anda mengatakan ya ketika Anda ingin mengatakan cukup adalah cukup. Anda mengkhianati diri sendiri setiap kali Anda menempatkan diri Anda di latar belakang sehingga orang lain dapat bersinar dengan kedamaian yang telah Anda hilangkan. Apakah Anda ingin sebuah contoh? Putra Anda berusia 40 tahun, dia hidup dengan meminjam waktu di rumah Anda dan di atas semua itu dia mengeluh jika Anda meminta sesuatu kepadanya. Dan Anda ada di sana, mendukungnya seolah-olah dia masih berusia 15 tahun. Saudara laki-laki Anda menelepon Anda hanya ketika dia membutuhkan uang atau agar Anda menyelesaikan masalah. Suami Anda tidak pernah mendengarkan Anda selama bertahun-tahun, tetapi Anda ada di sana, menyajikan makanan untuknya seolah-olah itu bukan apa-apa. Dan Anda, sementara itu, penuh dengan tekanan, frustrasi, lelah, tetapi tersenyum agar tidak membuat kekacauan. Dan tahukah Anda apa yang terburuk? Bahwa banyak dari mereka yang Anda bantu bahkan tidak menghargainya. Karena ketika Anda selalu memberi, mereka akan terbiasa. Dan ketika Anda berhenti memberi, saat itulah Anda menyadari bahwa apa yang Anda kira kasih sayang adalah kenyamanan. Dan di sini saya katakan dengan jelas, tanpa bertele-tele. Berhentilah bermain-main. Anda mengeluh tentang apa yang Anda izinkan. Dan berhenti berpura-pura tidak mengerti. Kau tahu kemana arahnya. Tapi kamu masih di sana, mengulangi pola yang sama, seolah-olah nilai kamu bergantung pada seberapa banyak energi yang kamu berikan kepada orang lain. Apakah kamu ingin hidup lebih dan lebih baik pada tahap kehidupan kamu ini? Mulailah dengan memilih diri sendiri. Tetapkan batasan. Katakan tidak. Lepaskan ransel mereka yang tidak ingin berjalan. Karena jika Anda terus memaksakan diri untuk semua orang, Anda akan menjadi tua dalam keadaan patah, frustrasi, dan kesepian. Sementara mereka yang telah banyak Anda bantu melanjutkan hidup mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nomor 10. Terlalu banyak stres. Stres yang tidak bisa Anda lihat, tapi itu memakan Anda hidup-hidup. Dan saya tidak berbicara tentang, oh, saya sedikit tegang.
Saya berbicara tentang keadaan waspada yang konstan, kekhawatiran. Mengertakkan gigi sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hal yang membuat jantung Anda berdegup kencang, tubuh Anda membengkak dan jiwa Anda berkerut. Stres kronis merampas tahun-tahun kehidupan Anda. Dan itu bukan hal yang klise. Itu merusak tidur Anda. Mengacaukan pencernaan Anda. Meningkatkan tekanan darah Anda. Mengacaukan sistem kekebalan tubuh Anda. Dan yang terburuk dari semuanya, itu mengubah emosi Anda. Anda menjadi lebih mudah marah. Lebih cemas. Lebih pahit. Dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Anda menjadi seseorang yang bahkan tak ingin Anda hadapi. Mau contoh nyata? Anda khawatir tentang segala hal. Bahwa anak Anda tidak kehilangan pekerjaannya. Agar cucu-cucu Anda tidak melakukan kesalahan. Bahwa rumah itu bersih. Bahwa tidak ada yang hilang. Bahwa semua orang baik-baik saja. Dan kau? Kapan kau baik-baik saja? Tidak pernah. Karena stres membuat Anda terjebak dalam roda yang tidak berhenti, tapi tidak membawa Anda kemana-mana. Suami Anda berbicara buruk kepada Anda dan Anda diam saja. Anak perempuan Anda meminta bantuan Anda sekali lagi dan Anda mengiyakan, meskipun di dalam hati Anda gelisah. Kakak Anda terlibat dalam masalah yang bahkan bukan masalah Anda dan Anda tetap melampiaskannya kepadanya. Hasilnya? Sebuah tubuh yang dikontrak. Kepala yang penuh dengan kebisingan. Dan hati yang mengeras dari hari ke hari. Karena stres tidak hanya membuat Anda sakit. Itu membuatmu menua secara brutal. Ini menguras vitalitas Anda. Menghilangkan senyum Anda. Mengubah Anda menjadi orang yang lelah, tegang, dan membosankan. Ingin hidup lebih lama? Buatlah perubahan. Lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Belajarlah untuk mengatakan, ini bukan tempat saya. Ayo, bereaksi. Dunia tidak akan melambat karena Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan. Dan jika Anda terus berkata, saya tidak punya waktu untuk saya, berhentilah bermain-main dengan, saya tidak punya waktu. Anda punya waktu, tapi Anda menyia-nyiakannya. Anda memberikannya dalam kekhawatiran yang bukan milik Anda, dalam drama orang lain, dalam tuntutan yang tidak Anda minta. Karena jika Anda terus menyerap masalah orang lain, jika Anda terus menuntut diri sendiri seolah-olah nilai Anda bergantung pada apa yang Anda lakukan untuk orang lain, Anda akan hancur. Dan tidak akan ada orang yang mau membantu Anda. Stres membunuh dalam diam. Ia tidak meninggalkan bekas yang terlihat, tetapi ia akan merusak Anda dari dalam. Dan jika Anda tidak melakukan sesuatu hari ini, tubuh Anda akan menagihnya besok. Nomor 9. Selalu berpikir negatif. Mengapa selalu melihat gelas setengah kosong? Saya akan mengatakan sesuatu yang tidak akan Anda sukai, tapi Anda perlu mendengarnya. Cara berpikir Anda menghancurkan hidup Anda lebih dari penyakit apapun. Dan tidak, maksud saya bukan hari-hari ketika Anda sedang terpuruk. Maksud saya adalah kebiasaan buruk yang selalu melihat yang terburuk dalam segala hal. Anda hidup menunggu sesuatu yang salah. Anda hidup dengan meragukan segala sesuatu, tidak mempercayai semua orang, membayangkan tragedi yang bahkan tidak pernah terjadi. Anda bangun dan Anda sudah memiliki wajah yang panjang, melihat apa yang bisa salah hari ini. Dan itu membuat Anda tua, membuat Anda pahit, mematikan Anda. Karena kepala Anda menjadi tempat yang gelap dan ketika pikiran menjadi penjara, tubuh pun mengikutinya. Apakah Anda ingin contoh nyata? Anak Anda memberitahu Anda bahwa dia memulai sesuatu yang baru dan Anda berkata, bagaimana jika itu tidak berjalan dengan baik? Cucu Anda ingin melakukan perjalanan dan Anda langsung berkata, hati-hati. Itu penuh dengan bahaya. Pasangan Anda mengusulkan untuk pergi keluar dan Anda berpikir, apa gunanya? Saya yakin kaki saya sakit atau cuacanya buruk. Itu bukan kehati-hatian. Itu ketakutan. Itu adalah negativitas. Dan Anda menghirup energi itu. Dan semua orang di sekitar Anda menghirupnya. Dan kemudian Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada yang mencari Anda? Mengapa segala sesuatu membebani Anda? Mengapa Anda merasa tidak ada yang memuaskan Anda? Apakah Anda tahu berapa banyak peluang yang Anda bunuh dengan berpikir seperti itu? Berapa banyak orang yang menjauh karena tidak tahan dengan awan kelabu Anda? Berapa kali Anda menyabotase kebahagiaan Anda sendiri tanpa menyadarinya? Dan tidak, bukan berarti tidak ada masalah.
Tentu saja ada. Tapi jika fokus Anda selalu pada hal yang buruk, Anda akan hidup dalam lubang meskipun di luar cerah. Apakah Anda ingin hidup lebih lama? Apakah Anda ingin merasa lebih baik? Mulailah dari kepala Anda. Ubah cara Anda berbicara, cara Anda berpikir, cara Anda bereaksi. Ya, itu sulit. Tapi tahukah Anda apa yang lebih mahal? Hidup selama bertahun-tahun menyeret diri Anda ke bawah dengan sikap yang buruk, meracuni setiap momen yang seharusnya baik untuk Anda. Dan berakhir dengan sebuah kebenaran yang akan menyakitkan. Berhentilah bermain-main dengan pantat Anda. Tapi itu adalah hal yang membuat Anda terjebak. Dan ya, aku akan memberitahumu ini juga. Anda tidak istimewa untuk menderita. Berhentilah bermain-main dan lupakan saja. Karena jika Anda tidak berani melihat hidup dengan mata yang berbeda, Anda akan terus mengulangi kelabu yang sama setiap hari. Bahkan jika ada warna di luar sana. Negativitas adalah racun yang perlahan-lahan. Anda meminumnya setiap hari. Dan Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda sedang membunuh diri Anda sendiri. Dan jika Anda tidak bunuh diri, Anda akan bunuh diri. Jadi berhentilah untuk selalu melihat gelas setengah kosong. Karena jika Anda tidak dapat menghargai apa yang Anda miliki, bahkan jika hidup Anda berubah, Anda akan tetap pahit. Nomor 8. Tidak bergerak. Apakah Anda ingin cepat tua? Merasa berat? Kehilangan tenaga? Jatuh sakit dan bergantung pada orang lain? Kalau begitu teruslah seperti ini. Duduk sepanjang hari. Diam. Menutup diri. Membiarkan tubuh berkarat seperti mesin yang terbengkalai. Karena itulah kenyataannya. Ketika Anda berhenti bergerak, Anda mulai mati berkeping-keping. Pertama keinginan mati. Kemudian energi. Kemudian kemerdekaan. Dan suatu hari Anda bangun dan Anda bahkan tidak bisa mengikat sepatu Anda tanpa merasa sakit. Tidak masalah jika Anda berusia 60, 70 atau 80 tahun. Bukan usia yang menghancurkan Anda. Melainkan karena kurang bergerak. Dan tidak. Anda tidak perlu lari maraton. Anda harus bangun. Anda harus berjalan. Peregangan. Gunakan tubuh Anda untuk apa itu? Sebuah alat kehidupan. Bukan patung dekoratif. Kau mau contoh? Suamimu di depan TV sepanjang hari. Dan begitu juga Anda. Berjam-jam di sofa. Dengan alasan aku sudah tua. Mereka mengajakmu jalan-jalan dan kau menjawab. Oh, tidak. Lututku sakit. Tentu saja sakit. Anda tidak pernah menggunakannya. Anakmu menyuruhmu berolahraga dan kau menjawab. Untuk apa? Aku belum cukup umur untuk itu. Kau tahu untuk apa? Jadi aku tidak akan bergantung padanya. Jadi Anda tidak duduk-duduk menunggu seseorang mengambilkan segelas air. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak merampas ototmu. Ini merampas keseimbangan Anda. Itu membuat Anda rapuh. Dan ketika tubuh Anda menjadi rapuh, Anda akan jatuh. Dan ketika Anda jatuh, Anda memulai hitungan mundur. Apakah Anda ingin tetap berpikir jernih? Basahlah. Kau ingin tidur lebih nyenyak? Bergerak. Ingin hidup lebih lama dengan kualitas? Bergeraklah. Karena jika Anda tidak menggunakan tubuh Anda akan membusuk. Dan ketika kau menyadarinya, sudah terlambat. Anda tidak bisa menaiki tangga. Anda tidak bisa berjalan setengah blok. Anda bahkan tidak bisa bangun dari toilet sendiri. Itu bukan usia tua. Itu kelalaian. Jadi berhentilah mencari-cari alasan. Berhentilah mengatakan Anda tidak punya waktu. Bahwa kau terlalu lelah. Bahwa kau takut. Berhentilah menyombongkan diri, selalu menunggu saat yang tepat. Waktunya adalah sekarang. Dan ya, begitu juga ini. Ayo, orang gila. Jika kau tak bergerak, tak ada yang akan melakukannya untukmu. Karena jika Anda masih bisa bergerak hari ini, meski sedikit, maka Anda berkewajiban untuk melakukannya. Karena jika Anda tidak melakukannya, tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Dan pada saat Anda menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Putuskan hubungan sepenuhnya dari kehidupan sosial. Poin ini membunuh Anda secara perlahan dan diam-diam.
Karena Anda tidak menyadarinya dengan segera, tetapi suatu hari Anda membuka mata dan menyadari bahwa Anda sendirian, terisolasi, tertutup. Seperti tanaman yang tidak disiram oleh siapapun. Memutuskan hubungan dengan kehidupan sosial bukan hanya berdiam diri di rumah. Hal ini berarti membiarkan dunia berlalu begitu saja, seolah-olah Anda tidak lagi ada hubungannya dengan dunia. Hal ini berarti berhenti berbicara, berhenti berbagi, berhenti tertawa dengan orang lain, berhenti bercerita, berhenti menatap mata Anda dan berkata, "Apa kabar?" Dan mungkin Anda berpikir bahwa hal itu tidak penting. Bahwa Anda sudah dewasa. Bahwa kamu sudah hidup banyak. Bahwa sekarang Anda lebih suka menyendiri. Tapi jangan membohongi diri sendiri. Kita tidak dilahirkan untuk hidup dalam isolasi. Terutama di usia tua. Karena saat kau menutup diri, kau mati. Dan ketika Anda menutup diri, Anda mulai menghilang di dalam. Bahkan jika kau masih bernafas. Kau mau contoh? Anak perempuan Anda memanggil Anda untuk pergi keluar dan Anda mengatakan tidak, Anda lelah. Tetangga Anda mengundang Anda untuk minum-minum dan Anda membuat alasan. Mereka menawarkan Anda untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan dan Anda berkata tidak. Tidak, itu untuk orang yang lebih muda. Tidak, itu untuk orang yang lebih muda. Lalu, Anda mengeluh karena tidak ada yang menelepon Anda. Tidak ada yang mengingat Anda. Tak ada yang mengunjungimu. Tapi aku bertanya padamu. Apa yang kau lakukan untuk tetap hadir? Kesendirian yang berkelanjutan bukanlah kedamaian, itu adalah hukuman. Hal ini mempengaruhi ingatan Anda, menurunkan pertahanan Anda, memenuhi kepala Anda dengan pikiran-pikiran negatif. Dan yang terburuk, hal itu meyakinkan Anda bahwa Anda tidak berharga, bahwa Anda tidak dibutuhkan. Dan itu adalah kebohongan. Anda dibutuhkan, tentu saja Anda dibutuhkan. Tetapi Anda harus berada di sana. Anda harus berusaha, meskipun itu merugikan Anda. Bahkan jika itu sulit, bahkan jika itu menakutkan. Karena jika Anda tidak melakukannya sendiri, berhentilah bermain-main. Kau tidak tersesat, kau mati. Dan ya, seperti itu. Ayolah, gila. Kau masih hidup, jangan jadi penonton hidupmu sendiri. Kau ingin hidup lebih baik? Hubungkan. Bicaralah. Keluarlah. Berpartisipasilah. Jadilah itu. Berjalan-jalan dengan seseorang. Bermain kartu. Pergi ke pusat kegiatan orang dewasa. Melakukan panggilan video. Apapun. Tapi jangan mengurung diri. Jangan menghilang. Jangan menyerah. Karena jika hari ini Anda memiliki suara, ingatan, kaki, dan hati, maka Anda masih memiliki banyak hal untuk diberikan dan dibagikan. Dan jika tidak, jika kamu terus menjauh, jika kamu mematikan lampumu sendiri, maka jangan mengeluh jika tidak ada yang melihatmu. Nomor 6. Tidur terlalu sedikit dan tidak nyenyak. Tidak tidur nyenyak bukanlah hal yang detail. Ini adalah masalah serius. Tidur sedikit, kurang tidur atau dengan goncangan yang konstan akan menghancurkan Anda dari dalam. Dan yang terburuk adalah banyak orang menormalkannya, seolah-olah itu adalah bagian dari pertumbuhan, seolah-olah itu tidak bisa dihindari. Ini adalah sebuah kebohongan. Tidaklah normal untuk tidur seperti keledai setiap malam. Itu adalah alarm. Tidur yang buruk akan merusak sistem kekebalan tubuh Anda, ingatan Anda, suasana hati Anda, metabolisme Anda, kulit Anda, organ-organ tubuh Anda, semuanya. Ini membuat Anda menua dengan cepat. Karena saat Anda tidur, tubuh memperbaiki dirinya sendiri, otak membersihkan dirinya sendiri, dan emosi pun terselesaikan. Tetapi jika Anda tidak tidur nyenyak, semua itu tidak akan terjadi. Dan Anda harus membayarnya. Anda membayarnya dengan penyakit, dengan kelelahan kronis, dengan kebingungan mental, dengan wajah kelelahan yang permanen. Apakah Anda ingin contoh nyata? Anda bangun tidur dan suasana hati Anda sudah buruk. Anda tidak ingin berbicara dengan siapapun, Anda tidak dapat berkonsentrasi, Anda melupakan banyak hal, semuanya mengganggu Anda. Dan pasangan Anda juga mengatakan hal yang sama. Anda tak tertahankan akhir-akhir ini. Anak Anda khawatir karena dia melihat Anda kusam, canggung, tanpa energi. Dan apa yang Anda lakukan? Tidak ada. Kau berpikir.
Apa karena usiamu? Tidak. Hanya saja Anda kurang tidur selama bertahun-tahun dan Anda mengabaikannya. Anda begadang menonton TV dengan volume tinggi. Anda tertidur dengan ponsel di tangan Anda, dengan kepala penuh dengan kekhawatiran yang bahkan bukan milik Anda. Anda terbangun 3, 4 kali dalam semalam dan Anda tidak melakukan apa-apa. Berhentilah bermain-main dengan ketakutan Anda. Ketakutan tidak akan membayar tagihan Anda dan tidak akan mengembalikan energi yang hilang karena Anda terus menunda solusi. Dan ketika tubuh Anda tidak beristirahat, tubuh Anda akan mengalami tekanan. Tekanan menjadi tidak terkendali, pertahanan Anda menurun, dan emosi Anda meledak-ledak. Dan ya, sedikit demi sedikit Anda menutup diri tanpa menyadarinya. Tidur nyenyak bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan dasar. Dan jika Anda ingin hidup lebih lama dan lebih baik, Anda harus mulai menanganinya dengan serius. Konsultasikan dengan dokter, ubah kebiasaan Anda, kurangi stres, lakukan rutinitas. Berhentilah bermain-main. Lakukan atau berhenti bicara. Karena jika Anda tidak beristirahat, Anda tidak bekerja. Dan jika Anda tidak bekerja, Anda akan menjadi beban bagi diri sendiri dan semua orang di sekitar Anda. Tidak pergi ke dokter. Ini adalah bom waktu, jika Anda tidak pergi ke dokter. Membiarkannya, berpura-pura bodoh, menutupi gejala dengan pil lama atau dengan kalimat khas, ini akan hilang dengan sendirinya. Omong kosong, itu tidak akan hilang. Dan jika hilang hari ini, besok akan lebih buruk. Apakah Anda tahu mengapa? Karena tubuh selalu memperingatkan Anda. Dan jika Anda tidak mendengarkannya, tubuh akan berteriak kepada Anda dengan rasa sakit, penyakit atau sesuatu yang lebih buruk. Tidak pergi ke dokter sama saja dengan membiarkan api menyala di rumah Anda dan berkata, "Nah, saya yakin api akan padam dengan sendirinya." Anda ingin contoh nyata? Anda menderita batuk selama berminggu-minggu dan tidak kunjung sembuh. Dada Anda terasa sakit, tetapi Anda lebih suka berpikir bahwa itu hanya karena udara. Anda merasa pusing, Anda melupakan banyak hal, Anda tidak bisa tidur nyenyak, Anda tidak punya energi. Tapi Anda berkata, ini karena usia. Tidak, ini bukan karena usia. Itu karena Anda membiarkan diri Anda sendiri. Dan setiap tahun yang berlalu tanpa pemeriksaan adalah roulette Rusia. Anak Anda bersikeras agar Anda melakukan pemeriksaan dan Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak ingin mengganggunya. Suami Anda menemani Anda ke pusat kesehatan dan Anda memilih untuk tidak pergi agar tidak mengetahuinya. Kakak Anda memberitahu Anda bahwa dia pergi ke dokter dan mereka menemukan sesuatu pada waktunya dan Anda masih tidak peduli dengan diri Anda sendiri. Apa yang Anda tunggu? Keadaan darurat? Diagnosis yang tidak dapat dipulihkan? Tempat tidur rumah sakit untuk bereaksi? Saat ini tes darah, pemindaian ultrasound, atau pemeriksaan rutin dapat mendeteksi apa yang biasanya membunuh Anda tanpa peringatan. Tapi tidak, Anda memilih untuk tidak tahu. Seolah-olah ketidaktahuan membuat Anda abadi. Berhenti bermain-main. Anda tidak tersesat, Anda takut dan sementara itu Anda memburuk di dalam. Dan ketika tubuhmu berkata cukup, lalu kau lari ke dokter. Tapi sudah terlambat. Apakah Anda ingin hidup lebih lama? Apakah Anda ingin memiliki kualitas hidup yang nyata? Maka pergilah ke dokter. Bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi untuk merawat diri sendiri. Karena jika Anda tidak melakukannya, tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Dan jika Anda tidak melakukannya untuk diri Anda sendiri, lakukanlah untuk mereka yang mencintai Anda. Karena setelah itu, ketika semuanya meledak, merekalah yang akan berlari dan memelukmu dan menangis untukmu. Jadi ya, katakanlah dengan lantang jika perlu. Berhenti bermain-main. Jika bukan Anda yang berjuang untuk diri Anda sendiri, lalu siapa lagi? Nomor 4, memiliki postur tubuh yang ceroboh dan tidak menjaga estetika. Saya akan mengatakannya dengan jujur. Cara Anda terlihat dari luar berbicara banyak tentang apa yang Anda bawa di dalam. Ya, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Pada usia ini, apa bedanya? Saya tidak berminat untuk terlihat cantik lagi. Postur tubuh adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun juga, saya sudah hidup. Dan tidak, mentalitas itu adalah racun. Karena ketika Anda membiarkan diri Anda mengatakan kepada dunia dan diri Anda sendiri bahwa Anda tidak lagi berharga, bahwa Anda tidak lagi tertarik, bahwa Anda telah menyerah. Apakah Anda ingin contoh nyata? Anda bangun dan Anda bahkan tidak melihat ke cermin.
Anda mengenakan pakaian yang Anda temukan di atas kursi. Anda merangkak di sekitar rumah dengan bahu membungkuk, punggung membungkuk, pandangan Anda hilang. Anda berpapasan dengan seseorang di jalan dan menunduk seolah-olah ingin menghilang. Dan kemudian Anda bertanya-tanya mengapa Anda merasa tidak terlihat. Tahukah Anda mengapa Anda merasa seperti itu? Karena Anda menutup diri tanpa menyadarinya. Postur tubuh berbicara. Tubuh yang bungkuk dan lesu, dengan kepala menunduk dan tangan bersilang, menunjukkan kekalahan. Dan tidak peduli berapa usia Anda. Jika Anda berjalan seolah-olah Anda tidak memiliki hak untuk mengambil ruang, dunia juga akan memperlakukan Anda seperti itu. Bagaimana dengan estetika? Tidak, saya tidak menyuruh Anda untuk memakai riasan seperti yang Anda lakukan saat berusia 20 tahun atau memakai pakaian yang modis. Saya menyuruh Anda untuk merawat diri sendiri, menyisir rambut, memilih pakaian yang Anda sukai, memakai parfum, melihat diri sendiri dan berkata, "Lihatlah, saya masih ada di sini, saya masih ada." Karena jika Anda tidak merawat diri sendiri, jika Anda tidak memberi diri Anda keberanian, jika Anda tidak menghargai diri sendiri di depan cermin, maka jangan mengeluh jika tidak ada orang lain yang melakukannya. Apakah Anda memiliki pasangan? Apakah itu memberi Anda hak untuk membiarkan diri Anda apa adanya? Apakah Anda memiliki anak yang sudah dewasa? Apakah itu berarti Anda tidak lagi memiliki seseorang yang bisa membuat Anda tampil menarik? Apakah Anda harus berpenampilan menarik untuk diri Anda sendiri? Karena saat Anda berdandan, saat Anda menegakkan tubuh, saat Anda menengadah, ada sesuatu yang berubah. Anda merasa lebih kuat, lebih hidup, lebih hadir. Dan itu bukanlah kepura-puraan, itu adalah harga diri, itu adalah martabat. Apakah Anda ingin hidup lebih lama dan lebih baik? Jaga cara Anda menampilkan diri Anda kepada dunia, jaga postur tubuh Anda, jaga citra Anda, karena itu juga merupakan kesehatan. Dan jika Anda tidak tampil dengan penuh rasa hormat, tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Dengarkan baik-baik. Terakhir, saya akan mengungkapkan kepada Anda 3 kebiasaan terakhir yang harus Anda hilangkan dari hidup Anda sekarang untuk menjalani kehidupan yang penuh di usia tua. Tapi pertama-tama, jika Anda berhasil sampai sejauh ini, tinggalkan saya komentar dari tempat Anda menonton video ini. Saya mendorong Anda untuk berlangganan jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas kami dan tinggalkan komentar Anda. Itu sangat penting bagi saya. Jangan lupa, hentikan sejenak videonya dan berikan komentar dari tempat Anda menonton video ini bersama saya. Jadi, sekarang, mari kita lanjutkan ketiga kebiasaan yang harus Anda hentikan dalam hidup Anda jika Anda ingin menjalani hidup yang penuh dan bahagia. Dan nomor 3 adalah menyalahgunakan gula dan makanan olahan. Dengarkan ini, junk food membunuh Anda dengan pisau plastik. Perlahan, diam-diam, tanpa Anda sadari, tapi itu membunuh Anda dengan cara yang sama. Dan Anda tahu itu, Anda merasakannya. Setelah makan dengan buruk, Anda merasa lebih berat, lebih lambat, lebih bengkak, tapi Anda tetap melakukannya. Karena enak, karena lebih mudah, karena sudah biasa, di usia ini. Tidak. Cukup dengan mentalitas bunuh diri ini. Gula dan makanan ultraproses adalah racun jika Anda terus mengonsumsinya. Dan tidak masalah jika Anda telah makan seperti itu sepanjang hidup Anda. Sekarang tubuh tidak lagi memiliki stamina yang sama. Sekarang setiap makanan yang Anda makan akan berdampak lebih cepat pada tubuh Anda. Apakah Anda ingin contoh nyata? Anda makan biskuit manis untuk sarapan setiap hari. Anda memasukkan 2 sendok gula ke dalam kopi Anda. Anda makan siang dengan potongan daging dingin, roti putih, dan sesuatu yang cepat saji dari freezer. Di sore hari, Anda menempelkan selembar uang kertas atau sebungkus makanan ringan. Di malam hari, hal yang sama terjadi lagi. Mie instan, saus yang penuh dengan pengawet, soda sebagai camilan. Dan kemudian Anda mengeluh. Saya kembung. Saya merasa kehabisan energi. Gula darah saya naik. Saya sakit perut lagi. Apa yang kau harapkan? Jika Anda memperlakukan tubuh Anda seperti tempat sampah, jangan harap tubuh Anda akan bekerja seperti mesin yang sempurna. Apalagi dampaknya pada kulit. Pada organ tubuh, jantung, otak. Ya, otak juga. Karena terlalu banyak gula dan makanan olahan akan membuat Anda menjadi lebih mudah marah, membuat suasana hati Anda berubah-ubah, Anda menjadi tumpul, lesu, dan Anda bahkan tidak mengaitkannya dengan apa yang Anda makan.
Apakah Anda memiliki anak yang membelikan Anda kroasang setiap hari karena Anda menyukainya? Pasangan yang mengatakan kepada Anda bahwa camilan itu tidak ada salahnya? Teman-teman yang berkumpul untuk makan camilan seakan-akan itu adalah sebuah ritual dari gula dan tepung? Nah, sudah waktunya untuk mengatakan cukup sudah cukup. Ini bukan tentang tidak menikmati diri sendiri lagi. Ini tentang memahami bahwa apa yang Anda makan hari ini adalah apa yang akan Anda rasakan besok. Dan jika Anda membuang sampah ke dalam tubuh Anda setiap hari, jangan mengeluh jika dalam beberapa tahun Anda tidak dapat bergerak karena sakit atau Anda hidup dengan pil. Apakah Anda ingin hidup dengan baik, dengan energi, dengan kejernihan? Bersihkan pola makan Anda. Jangan menunggu serangan jantung, stroke, diagnosis diabetes tipe 2. Karena pada saat Anda mengatakan itu hanya sedikit, tunggu dulu. Sedikit itu, yang diulang setiap hari, adalah apa yang akhirnya bisa membunuh Anda. Nomor 2. Minum alkohol dan merokok secara berlebihan. Saya akan mengatakannya secara langsung. Jika Anda terus minum dan merokok seolah-olah itu bukan apa-apa, Anda tidak menikmati hidup Anda. Kau memperpendeknya. Dan tidak, jangan beri saya alasan, Anda harus mati karena sesuatu. Karena alasan murahan itu tidak dapat menutupi bau kecanduan yang menyamar sebagai kebiasaan. Merokok dan minum setiap hari bukanlah sebuah kesenangan, ini adalah kebiasaan yang merusak dan di usia Anda tidak lagi memiliki margin kesalahan yang sama. Apa yang biasanya ditanggung oleh tubuh Anda dengan keberuntungan, sekarang Anda bayar dengan penyakit, sesak napas, kelelahan yang terus-menerus, organ-organ tubuh yang berteriak minta tolong dan Anda bahkan tidak mendengarnya. Apakah Anda ingin contoh nyata? Anda telah merokok sebatang sehari selama 30 tahun dan Anda masih berkata pada diri sendiri, "Baiklah, saya baik-baik saja." Suara Anda serak, batuk yang tidak kunjung sembuh, Anda sesak napas saat berjalan setengah blok, tetapi tidak, Anda tetap mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Anda minum segelas kecil anggur setiap hari, lalu segelas lagi dan lagi. Dan jika tidak ada anggur atau bir, dan jika tidak ada bir, apapun yang ada. Dan kemudian Anda sakit kepala, badan Anda bengkak, tidur Anda tidak nyenyak, Anda mudah tersinggung, tetapi Anda membenarkannya. Saya pantas mendapatkannya, saya sudah hidup. Tidak, Anda masih hidup dan selagi Anda masih hidup, Anda masih punya waktu untuk merawat diri sendiri. Karena merokok menghilangkan udara Anda, merusak paru-paru Anda, mempercepat kemunduran mental, meningkatkan risiko serangan jantung dan kanker. Dan alkohol, jika Anda meminumnya setiap hari, akan memengaruhi hati, jantung, sistem saraf, suasana hati, tidur, dan ingatan Anda. Itu tidak membuat Anda rileks, itu membusukkan Anda. Apakah Anda ingin tetap mandiri? Apakah Anda ingin menikmati cucu-cucu Anda? Apakah Anda ingin berjalan tanpa tongkat, berpikir jernih, hidup bermartabat? Maka berhentilah menaruh racun dalam tubuh Anda setiap hari. Anak Anda menyuruh Anda untuk berhenti, cucu Anda khawatir karena dia selalu melihat Anda dengan gelas di tangan Anda. Teman-teman Anda sudah membuat lelucon dengan rokok yang tersangkut di jari-jari Anda. Dan Anda? Apakah Anda masih membuat film yang sama yang tidak ada yang terjadi? Buka matamu. Ini belum terlambat, tapi setiap hari yang berlalu tanpa perubahan membawa Anda lebih dekat ke kursi roda, rawat inap di rumah sakit, atau pemakaman yang seharusnya bisa dihindari. Merawat diri sendiri bukan berarti berhenti bersenang-senang. Merawat diri sendiri berarti memberi diri Anda rasa hormat yang layak Anda dapatkan. Dan jika Anda tidak melakukannya sekarang, jangan mengeluh nanti ketika tubuh Anda tidak tahan lagi dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk Anda. Nomor 1. Mengabaikan hidrasi. Ini adalah nomor 1 karena ini sangat mendasar, sangat sederhana, namun kebanyakan orang mengabaikannya. Minum air, hidrasi, jaga apa yang Anda berikan pada tubuh Anda dari dalam. Dan Anda, yang berusia di atas 60 tahun, tidak bisa lagi membuat kesalahan dengan memperlakukan tubuh Anda seolah-olah hanya sekali pakai. Tahukah Anda apa yang terjadi jika Anda tidak minum cukup air? Tubuh Anda perlahan-lahan mulai mati. Anda merasa lebih lelah, lebih lambat, lebih mudah tersinggung, lebih pelupa. Organ-organ tubuh Anda tidak bekerja dengan baik, kulit Anda mengering, otot-otot Anda melemah, pencernaan Anda tersumbat, kepala Anda berkabut dan Anda mengira bahwa ini karena faktor usia. Salah, itu adalah dehidrasi. Apakah Anda ingin contoh nyata? Anda menghabiskan hari dengan minum mate atau kopi, tapi tidak minum air putih. Anda bangun dan meminum pil demi pil, tetapi Anda bahkan tidak minum segelas air putih.
Anak perempuan Anda memberi Anda botol termos dan Anda membiarkannya tergeletak di sudut ruangan. Mereka menyuruh Anda untuk minum air dan Anda menjawab, "Saya tidak haus." Apakah Anda tidak haus? Tentu saja tidak, karena selama bertahun-tahun tubuh Anda berhenti memberitahu Anda, tapi tetap saja tubuh Anda membutuhkan hal yang sama. Air untuk berfungsi. Tidak haus bukanlah sebuah alasan. Ini adalah tanda bahwa Anda sudah mengalami dehidrasi dan Anda tidak menyadarinya. Dan sementara Anda berpikir tidak ada yang salah, tubuh Anda mengering di dalam seperti tanaman yang terabaikan. Ginjal Anda menderita, jantung Anda berjuang, kulit Anda mati, otak Anda tumpul. Apakah Anda ingin hidup lebih lama? Apakah Anda ingin merasa lebih ringan, lebih jernih, lebih berenergi? Minum air. Setiap hari. Serius. Ini bukan iseng-iseng. Ini bukan rekomendasi majalah. Ini adalah kebutuhan vital. Dan di usia ini, mengabaikannya sama saja dengan bunuh diri secara perlahan. Dan jangan bilang Anda terlalu malu untuk pergi ke kamar mandi. Apa yang Anda sukai? Sering ke kamar mandi atau berakhir dengan masalah ginjal karena Anda tidak terhidrasi dengan baik. Air adalah kehidupan. Dan jika Anda tidak memberi tubuh Anda air, Anda memilih untuk mati lebih cepat. Sesederhana itu. Sesulit itu. Ini adalah bahwa nyata. Kita sudah sampai pada akhirnya. Sekarang setelah Anda mengetahui kebiasaan yang membuat Anda menua, saya ingin mendengar suara Anda. Manakah dari poin-poin ini yang terdengar familiar? Bagaimana Anda menjalani hidup Anda hari ini? Tinggalkan saya komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal itu. Dan jika Anda menyukai video ini, Anda harus menontonnya di sini. Untuk terus menyehatkan diri Anda dengan kebijaksanaan dalam tahap kehidupan yang indah ini, klik dan masuk ke bagian sekarang. Salam. Jujur saja, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda membutuhkan seseorang di sisi Anda di hari tua Anda untuk menjadi bahagia? Apakah Anda bersedia melepaskan ketenangan pikiran dan kebebasan Anda untuk fakta sederhana bersama pasangan? Pada tahap kehidupan ini, bersama dengan seseorang yang tidak cocok, yang menghabiskan energi Anda atau merampas ketenangan pikiran Anda, tidak diragukan lagi merupakan salah satu kesalahan termahal yang dapat Anda lakukan. Anda hidup terbebani dengan drama yang bukan milik Anda, dengan komitmen yang bahkan tidak Anda inginkan. Dan semua itu, apa gunanya? Apa gunanya terikat pada sesuatu yang tidak ada gunanya bagi Anda? Jangan membodohi diri sendiri lagi. Anda tidak harus mencintai, apalagi menjadi syarat untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jika Anda merasa bahwa Anda membutuhkan pasangan hanya untuk mengisi kekosongan, maka Anda telah memberikan hal yang paling berharga, kemandirian Anda. Lihatlah apa yang terjadi di sekitar Anda. Begitu banyak orang yang terjebak dalam hubungan yang tidak lagi mereka inginkan, berpura-pura bahagia sementara di dalam diri mereka merasa terpenjara. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 10 alasan mengapa melajang pada tahap kehidupan saat ini adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa Anda ambil. Andalah yang memutuskan. Jangan biarkan siapapun memaksakan cara hidup Anda atau merampas kedamaian Anda. Inilah saatnya untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Mulailah dari diri Anda sendiri, prioritaskan diri Anda sendiri, dan teruslah melangkah maju tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Mari kita patahkan mitos, lepaskan ikatan dan pahami bahwa setelah usia 60, 70, atau 80 tahun, kebebasan Anda jauh lebih berharga daripada hubungan apapun yang membatasi Anda. Jadi, mari kita mulai dengan alasan pertama mengapa lebih baik melajang di usia tua. Tidak ada yang menekan Anda. Tidak ada lagi yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Apa gunanya diperintah pada saat ini? Anda tidak lagi siap untuk mengikuti aturan orang lain atau pasrah pada kehidupan yang tidak sesuai dengan Anda. Anda tidak perlu menerima seseorang yang memberitahu Anda bagaimana cara hidup, apa yang harus dimakan, atau dengan siapa Anda harus berbicara. Satu-satunya hal yang benar-benar layak Anda dapatkan adalah kedamaian. Dan kedamaian itu dimulai ketika Anda melepaskan segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Tidaklah adil membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda. Mengapa Anda harus menerima bahwa mereka ikut campur dalam setiap detail kehidupan Anda? Anda bukan pion dalam permainan siapapun. Sekaranglah waktunya untuk merebut kembali kemerdekaan Anda dan hidup dengan cara Anda sendiri. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda bertindak, Anda melepaskan hak Anda untuk bebas.
Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan ketenangan pikiran dan otonomi Anda hanya untuk menyenangkan seseorang yang tidak benar-benar mengerti apa artinya hidup yang sesungguhnya? Pikirkanlah tentang situasi di mana pasangan Anda menuntut Anda untuk berhenti berkumpul dengan teman-teman Anda, bahwa Anda harus mengubah sesuatu yang tidak ia sukai dari diri Anda, atau bahwa ia harus memutuskan bagaimana Anda harus berpakaian atau kemana Anda harus pergi. Seolah-olah Anda menjadi tawanan, terbelenggu oleh aturan seseorang yang tidak menghormati atau menghargai Anda. Cukup sudah penderitaan di bawahku kendali yang menguras tenaga dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Bayangkan bangun setiap pagi tanpa beban karena merasa harus menyesuaikan diri dengan aturan orang lain, tanpa tekanan terus-menerus untuk membuktikan bahwa Anda masih mampu memberikan yang terbaik. Sebaliknya, Anda dapat menikmati setiap hari dengan cara Anda sendiri, tanpa ada yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Mengapa terus membiarkan diri Anda terbelenggu oleh aturan yang tidak Anda pilih? Kebebasan dan ketenangan pikiran Anda jauh lebih berharga daripada upaya kontrol eksternal apapun. Hari ini adalah hari untuk mengatakan tidak lagi pada tekanan-tekanan yang hanya melemahkan Anda dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Di usia tua, melajang berarti menolak beban ekspektasi yang dibebankan kepada Anda oleh pasangan dan memilih untuk hidup dalam keaslian dan kedamaian. Angkat kepala Anda dan tegaskan bahwa, mulai hari ini dan seterusnya, hanya Anda yang memutuskan bagaimana Anda ingin hidup. Karena jika bukan Anda, siapa lagi? Jangan puas, tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah bebas, tanpa ikatan. Nomor 2. Ketenangan pikiran. Cukup lelah dengan pertengkaran dan argumen yang tidak ada gunanya? Mengapa Anda akan terus berlarut-larut dalam konflik yang merenggut ketenangan pikiran Anda, ketika satu-satunya hal yang pantas Anda dapatkan adalah hidup dengan damai? Di usia tua, setiap menit sangat berarti, dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada menyia-nyiakannya untuk bertengkar karena hal-hal kecil. Pikirkan baik-baik, apakah layak mengorbankan kesejahteraan Anda untuk bertengkar karena detail yang sepele? Begini, bayangkan situasi ini. Anda pergi keluar untuk menikmati kumpul-kumpul bersama teman-teman dan, ketika Anda kembali, pasangan Anda memarahi Anda karena Anda tidak berpakaian sebagaimana mestinya atau dengan kasar mencaci maki Anda karena terlambat, mengubah saat-saat menyenangkan itu menjadi medan perang. Atau bayangkan, pada suatu sore yang tenang, dicaci maki dengan keras karena menghabiskan waktu mengobrol dengan seseorang di kedai kopi, seolah-olah setiap interaksi yang tidak disengaja merupakan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Teriakan dan celaan ini, yang memperlakukan Anda seperti anak kecil yang selalu melakukan kesalahan, merupakan pengingat brutal bahwa Anda sedang dirampok dari saat-saat tenang dan bahagia yang sakral. Setiap kali Anda dipaksa untuk membenarkan setiap detail kecil dalam hari Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Anda tidak harus hidup dalam siklus pertengkaran karena masalah-masalah kecil yang hanya menguras energi Anda. Saatnya untuk mengatakan cukup sudah cukup. Ketenangan pikiran Anda adalah harta Anda, dan pada tahap kehidupan ini Anda tidak bisa membiarkannya terbuang sia-sia karena argumen dan konflik yang tidak berarti. Di usia tua, Anda berhak mendapatkan ruang untuk bernapas, merenung, dan menikmati apa yang membuat Anda bahagia, tanpa kebisingan yang terus-menerus berupa ketegangan dan konfrontasi. Tidak ada lagi teriakan yang mengganggu saat-saat tenang Anda, tidak ada lagi celaan yang mengubah setiap tamasya menjadi pertempuran. Ini adalah hidup Anda, dan Anda berhak untuk menjalaninya dengan tenang dan tanpa ikatan. Tinggalkan episode-episode ketegangan yang hanya membuat Anda lelah dan mencuri ketenangan Anda. Karena jika bukan Anda yang melindungi diri Anda sendiri, siapa lagi? Ketenangan pikiran, tanpa alasan atau jalan memutar, adalah kunci untuk hidup sepenuhnya. Angkat kepala Anda dan tuntutlah ketenangan pikiran yang telah Anda dapatkan dengan susah payah, karena Anda berhak mendapatkan setiap momen ketenangan dan kebahagiaan tanpa racun pertengkaran yang tidak ada gunanya. 3. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Cukup sudah menyerahkan kendali kepada orang lain. Mengapa Anda harus membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda, memaksakan aturan mereka pada Anda dan membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak memiliki suara Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai yang tak terhitung yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Anda tidak sama dengan Anda yang dulu. Anda telah berjuang, Anda telah jatuh dan Anda telah bangkit dengan lebih kuat, dan sekarang saatnya untuk merebut kembali apa yang selama ini menjadi milik Anda. Kekuatan untuk menjalankan hidup Anda sendiri. Bayangkan Anda bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa setiap keputusan, setiap langkah, adalah milik Anda sendiri. Anda tidak perlu menyesuaikan rencana, selera, atau impian Anda untuk menyenangkan seseorang yang bahkan tidak memahami perjuangan yang telah Anda lakukan.
Mengapa harus menerima didikte kapan harus melakukan sesuatu atau dipaksa untuk melepaskan kebebasan yang telah Anda raih dengan susah payah? Anda berada pada tahap di mana setiap detik sangat berarti, dan Anda tidak bisa membiarkan sebuah hubungan merampas otonomi yang layak Anda dapatkan. Ini bukan hanya tentang kemerdekaan. Ini tentang merebut kembali kekuatan yang selalu ada di tangan Anda. Setiap kali Anda mengizinkan orang lain ikut campur dalam keputusan Anda membiarkan mereka mengambil alih hidup Anda, menghapus esensi yang membuat Anda unik. Sebagai contoh, bayangkan Anda bersemangat untuk pergi ke lokakarya melukis, mempelajari sesuatu yang baru, atau bahkan menghadiri bedah buku yang selalu menarik bagi Anda dan pasangan Anda, tanpa mempertimbangkan antusiasme Anda, mengkritik Anda secara brutal, mengatakan bahwa hal-hal ini hanya membuang-buang waktu atau bahwa Anda selalu melarikan diri dari hal yang benar-benar penting. Sikap tersebut tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membelenggu Anda pada rutinitas yang dipaksakan, meredam keinginan Anda untuk bereksplorasi dan bertumbuh. Atau pikirkan tentang hari-hari ketika Anda hanya ingin menghabiskan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau menikmati musik favorit Anda, tetapi Anda dipaksa untuk mengikuti jadwal yang dipaksakan oleh seseorang yang tidak memahami kebutuhan Anda. Setiap pemaksaan, setiap kritik yang tidak adil, sama saja dengan merenggut sebagian dari kebebasan yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Kisah Anda, keinginan Anda dan kebahagiaan Anda seharusnya tidak tunduk pada keinginan atau kebutuhan orang lain. Ini adalah hidup Anda, dan jika bukan Anda yang bertanggung jawab, siapa lagi? Inilah saatnya untuk mengangkat kepala dan berteriak dengan lantang bahwa hanya Anda yang memiliki otoritas untuk memutuskan apa yang terbaik untuk Anda. Jangan puas hidup dengan setengah hati, membiarkan orang lain mendikte arah jalan Anda. Tolaklah sikap tunduk yang menguras kekuatan Anda, dan sebaliknya, rangkullah kebebasan penuh untuk menjadi tokoh utama dalam kisah Anda sendiri. Jangan biarkan diri Anda dibuat merasa bahwa minat atau hasrat Anda kurang penting dibandingkan tuntutan orang lain. Ingatlah, Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Setiap keputusan, impian, dan keinginan adalah milik Anda, dan hanya Anda yang dapat memberikan arah yang Anda inginkan. Inilah saatnya Anda mengambil alih dan menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi penguasa mutlak atas takdir Anda, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Angkat kepala Anda, tuntut hak Anda untuk memutuskan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa di usia tua kekuatan Anda tidak dapat dipatahkan. Dengarkan baik-baik. Jika apa yang saya katakan sejauh ini beresonansi dengan Anda, tunggu sampai Anda mendengar apa yang berikutnya. Ini akan menjadi pembuka mata yang nyata bagi Anda. Tapi pertama-tama saya meminta Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak melewatkan video saya, sukai saya, dan beri komentar dari kota atau negara mana Anda menonton video ini. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan beritahu saya dari mana Anda menontonnya. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan dengan 10 alasan mengapa lebih baik melajang seiring bertambahnya usia. Dan nomor 4 adalah, lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Mengapa Anda harus membiarkan setiap hari menjadi perjuangan yang terus-menerus, penuh dengan ketegangan dan argumen yang tidak ada gunanya? Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan Anda berhak untuk hidup tanpa beban yang membuat Anda lelah. Bayangkan bangun tidur tanpa kecemasan untuk menyenangkan seseorang, tanpa tekanan konstan untuk menyesuaikan diri dengan cetakan yang hanya menguras tenaga Anda. Ini bukan waktunya untuk terus menderita dalam pertengkaran yang tidak menghasilkan apa-apa, untuk terjerat dalam konflik yang hanya merenggut kedamaian Anda dan membuat Anda melupakan apa yang sebenarnya penting. Setiap teriakan, setiap celaan, adalah batu bata di dinding stres yang merampas energi Anda dan dalam jangka panjang hidup Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan setiap pagi, ketika Anda bangun dari tempat tidur, pasangan Anda mencela Anda karena Anda tidak membuat sarapan atau karena Anda bangun terlambat atau semacamnya. Teriakan yang terus-menerus itu, tuntutan yang tidak manusiawi untuk kesempurnaan, menghantam Anda hari demi hari, merendahkan harga diri Anda dan meninggalkan bekas luka yang tidak Anda lihat, tetapi melemahkan semangat Anda. Mengapa Anda membiarkan episode-episode itu menyeret Anda ke bawah ketika Anda dapat memilih jalan tanpa beban emosional yang tidak perlu? Hidup Anda pada tahap ini seharusnya menjadi sebuah oase ketenangan dan kebahagiaan, bukan pertempuran harian melawan tekanan yang tidak berharga. Bayangkan bagaimana rasanya menikmati setiap matahari terbit tanpa bayang-bayang konflik yang tertunda, tanpa kerumitan pertengkaran yang hanya melemahkan semangat Anda. Jangan biarkan stres, hasil dari hubungan yang memaksa Anda untuk mengalah dan bertengkar karena hal-hal yang tidak penting, menghalangi Anda untuk menikmati setiap momen. Inilah saatnya untuk membebaskan diri Anda, untuk mengatakan cukup pada momen-momen yang membuat Anda merasa terbelenggu pada rutinitas yang melelahkan.
Kesejahteraan Anda tidak bisa dinegosiasikan dan setiap detik kedamaian dan ketenangan adalah hadiah yang layak Anda dapatkan. Anda tidak akan membiarkan kekacauan dan ketegangan terus menandai kehidupan Anda sehari-hari. Angkat kepala Anda, tolak beban-beban itu dan pilihlah kehidupan yang tenang dan bahagia. Lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Ini adalah keputusan yang akan memberikan Anda kembali kebebasan dan kedamaian yang Anda rindukan. Nomor 5. Teman dan keluarga tanpa kekacauan. Cukup sudah sebuah hubungan yang membuat Anda terlibat dalam masalah yang bahkan bukan milik Anda. Mengapa Anda akan membiarkan drama pasangan menghalangi persahabatan dan ketenangan pikiran keluarga Anda? Di masa tua Anda, yang pantas Anda dapatkan adalah menikmati pertemuan Anda tanpa pertengkaran, argumen yang tidak perlu, dan ketegangan yang merusak saat-saat terbaik sekalipun. Jika Anda berada dalam suatu hubungan, Anda seringkali menjadi penengah dalam konflik dan membawa perselisihan yang, pada akhirnya, melelahkan bahkan bagi mereka yang paling Anda sayangi. Sebagai contoh, bayangkan saat itu, di tengah-tengah pertemuan keluarga, pasangan Anda mencaci maki Anda atas sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan, mempermalukan Anda di depan semua orang. Sikap seperti itu tidak hanya menghancurkan keharmonisan pertemuan Anda, tetapi juga mengubah momen-momen sukacita menjadi pertempuran emosional yang nyata. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan keharmonisan pertemuan Anda, pertemuan-pertemuan yang seharusnya membuat Anda penuh dengan sukacita, hanya untuk mempertahankan sebuah hubungan yang tidak memberi Anda kedamaian? Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk memiliki teman dan keluarga tanpa racun yang hanya menghasilkan konfrontasi dan kesalahpahaman? Bayangkan Anda bangun dan dapat menikmati setiap pertemuan tanpa tekanan terus-menerus untuk menyelesaikan masalah orang lain, tanpa harus mendengarkan keluhan atau pertengkaran yang membuat Anda lelah. Menjadi lajang berarti Anda tidak mengizinkan konflik menyusup ke dalam ikatan Anda yang paling berharga. Inilah saatnya untuk mengatakan tidak pada segala sesuatu yang menyeret Anda ke dalam pertengkaran dan ketegangan dan memilih kehidupan yang bersih, jujur, dan yang terpenting bebas dari drama. Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan kedamaian dalam hubungan Anda sangat penting untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jangan biarkan hubungan yang rumit merampas momen-momen hubungan yang tulus dengan orang yang Anda cintai. Ini adalah hidup Anda, ketenangan pikiran Anda, dan teman serta keluarga Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Pilihlah untuk melajang dan jauhkan diri Anda dari kekacauan yang hanya akan membuat Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Nomor 6. Uang. Cukup sudah hubungan yang membuat Anda menjadi budak tagihan dan pertengkaran karena uang. Katakan padaku, mengapa Anda membiarkan orang lain terlibat dalam setiap keputusan keuangan yang memaksa Anda untuk mengorbankan pengeluaran dan menanggung hutang yang pada akhirnya bukan milik Anda? Di usia tua, setiap peso sangat berarti dan Anda tidak pantas melihat semua yang telah Anda usahakan menjadi sia-sia karena pertengkaran terus-menerus mengenai masalah keuangan yang hanya akan menguras energi dan merendahkan harga diri Anda. Bayangkan bisa menggunakan sumber daya Anda sesuai keinginan Anda, tanpa terjebak dalam perdebatan tak berujung tentang tagihan bersama atau prioritas keuangan yang tidak sesuai dengan impian Anda. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk berinvestasi pada passion Anda, menikmati hasil kerja keras Anda dan membuat keputusan tanpa harus menjelaskannya. Namun, jika Anda berada dalam sebuah hubungan, Anda akan sering dipaksa untuk melepaskan kemewahan dan kesempatan tersebut. Sebagai contoh, pikirkan situasi di mana, setelah bertahun-tahun berusaha, Anda akhirnya memutuskan untuk menabung untuk perjalanan yang selalu Anda impikan, untuk melihat tempat-tempat yang memenuhi jiwa Anda. Namun, segera setelah Anda mengumumkan rencana Anda, pasangan Anda marah, mengatakan bahwa perjalanan tersebut adalah pengeluaran yang tidak perlu, bahwa Anda harus menabung untuk sesuatu yang lebih praktis. Atau, lebih buruk lagi, mereka menyalahkan Anda karena menghabiskan uang untuk pengalaman dan bukannya untuk menabung. Kritik pedas seperti itu tidak hanya menghilangkan kegembiraan dari perjalanan, tetapi juga membuat Anda merasa bersalah karena menikmati apa yang telah Anda usahakan dengan susah payah. Seolah-olah Anda dipaksa untuk melepaskan impian Anda sendiri untuk mengikuti jalan yang tidak Anda pilih, membuat Anda kehilangan hak untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri. Atau bayangkan adegan lainnya. Anda memutuskan untuk merenovasi rumah Anda, untuk memberikan sentuhan modernitas yang selalu Anda inginkan, dan alih-alih merayakan inisiatif Anda, pasangan Anda malah menuduh Anda boros dan mengomeli Anda tanpa henti untuk setiap pengeluaran, dengan alasan bahwa hal tersebut lebih masuk akal untuk ditabung. Sikap tersebut menyeret Anda ke dalam siklus kontrol dan frustrasi, di mana setiap pembelian menjadi sebuah pertengkaran, dan setiap keputusan keuangan menjadi alasan untuk membatasi kebebasan Anda. Apakah Anda benar-benar akan terus membiarkan stres dan frustrasi mengambil alih apa yang telah Anda bangun dengan susah payah? Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda mengelola keuangan Anda
Anda menyerahkan kebebasan Anda. Ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang menjaga martabat dan hak Anda untuk menikmati hasil kerja keras Anda. Di masa tua, yang Anda inginkan hanyalah ketenangan pikiran dan kemampuan untuk berinvestasi pada diri sendiri, pada hasrat Anda, tanpa ada yang memberitahu Anda bahwa apa yang Anda belanjakan atau tabung adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jangan puas hidup dalam bayang-bayang konflik ekonomi yang hanya merusak kesejahteraan Anda. Inilah saatnya untuk mendapatkan kembali kendali dan berhenti memperebutkan uang. Usaha dan tabungan Anda adalah untuk ketenangan pikiran Anda dan untuk menjalani setiap hari dengan cara Anda, tanpa beban tambahan yang bukan milik Anda. Angkat kepala Anda dan tunjukkan bahwa, pada tahap ini, uang Anda adalah milik Anda dan hanya Anda yang memutuskan bagaimana menggunakannya untuk membangun kehidupan yang layak Anda dapatkan. Karena jika Anda tidak memperjuangkan kemandirian finansial Anda sekarang, Anda akan mengutuk diri Anda sendiri ke dalam kehidupan yang penuh dengan batasan yang bahkan tidak layak Anda dapatkan. Inilah saatnya Anda bersinar, menikmati diri sendiri tanpa penyesalan dan hidup sepenuhnya, tanpa ada yang mencuri sepeser pun dari hasil jerih payah Anda. Nomor 7. Kecemburuan yang tidak masuk akal dan tidak hanya terhadap teman, tetapi juga terhadap kerabat Anda. Cukup sudah kecemburuan yang tidak masuk akal yang dipaksakan oleh pasangan Anda. Mengapa Anda membiarkan seseorang mengunci Anda dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan yang tidak berdasar, tidak hanya dengan teman, tetapi bahkan dengan anggota keluarga Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan kebijaksanaan dan pengalaman untuk mengetahui bahwa kepercayaan itu penting dan Anda tidak pantas hidup dengan ketegangan karena pasangan Anda melihat adanya musuh yang sebenarnya tidak ada. Setiap kali Anda ditantang atau diminta untuk menjelaskan sebuah percakapan atau pertemuan keluarga yang tidak bersalah, Anda membiarkan paranoia orang lain mencuri kedamaian Anda. Sebagai contoh, bayangkan menghadiri pesta ulang tahun seorang teman seumur hidup dan begitu Anda masuk, pasangan Anda mulai mencaci maki Anda karena menghabiskan terlalu banyak waktu dengan mereka atau menuduh Anda terlalu dekat. Seolah-olah setiap senyuman atau komentar ramah menjadi ancaman dan tiba-tiba, apa yang seharusnya menjadi hari perayaan berubah menjadi interogasi yang menyakitkan yang membuat Anda merasa dihakimi dan terjebak. Sikap yang kejam dan tidak berdasar seperti itu menghancurkan keharmonisan hubungan Anda dan menjerumuskan Anda ke dalam awan ketidakamanan yang terus-menerus. Ini bukan tentang kontrol, ini tentang menghormati dan mempercayai orang-orang di sekitar Anda. Jangan biarkan racun ini menyusup ke dalam ikatan Anda dan menghalangi Anda untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Anda. Bayangkan hidup tanpa harus membenarkan setiap interaksi, tanpa terus-menerus mempertanyakan ikatan Anda dengan teman dan keluarga. Tekanan itu, ketidakpercayaan yang terus-menerus tidak hanya menguras energi Anda, tetapi juga menghalangi Anda untuk menjadi diri sendiri dan menikmati kebebasan yang telah Anda dapatkan dengan susah payah. Pada tahap ini, yang layak Anda dapatkan adalah kejelasan, ketenangan pikiran, dan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa saling menghormati. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak rasional mengurung Anda dalam sangkar rasa tidak aman. Saatnya untuk mengatakan cukup pada sikap yang hanya mengambil apa yang paling Anda hargai. Kebebasan untuk menjadi bagian dari jaringan orang-orang yang mendukung dan mencintai Anda tanpa syarat. Hidup Anda terlalu berharga untuk dijalani dengan merevisi setiap langkah, membawa beban ketidakpercayaan yang hanya menimbulkan ketegangan. Ingatlah, di masa tua, kedamaian dan kepercayaan harus menjadi dasar hubungan Anda. Jangan puas hanya dengan diawasi dan dihakimi setiap kali Anda berinteraksi dengan orang-orang yang Anda sayangi. Berdirilah dan tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak berdasar merampas sukacita dan kebebasan yang telah Anda perjuangkan dengan susah payah. Jalani setiap hari dengan kepastian bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang sehat tanpa terikat oleh ketidakpercayaan. Nomor 8. Manjakan diri Anda sesuka Anda. Cukup sudah mengorbankan diri Anda untuk menyenangkan orang lain. Mengapa Anda harus berhenti memanjakan diri sendiri dan menikmati setiap keinginan Anda hanya untuk menuruti keinginan orang lain? Di usia tua Anda telah menghabiskan separuh hidup Anda untuk membuktikan bahwa Anda layak untuk bahagia dan itu berarti memanjakan diri Anda sesuka hati tanpa harus meminta izin dari siapapun. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan sebuah hubungan menghentikan Anda untuk memanjakan diri Anda dalam kesenangan yang memenuhi hidup Anda? Bayangkan bangun setiap pagi dan dapat memutuskan tanpa batasan apakah Anda ingin menikmati sarapan santai di tempat favorit Anda, membeli pakaian yang selalu Anda inginkan, atau menghabiskan waktu seharian untuk bersantai. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Miliki setiap keputusan, kesenangan, dan keinginan Anda tanpa harus bernegosiasi atau berkompromi. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda atau menyesuaikan diri dengan jadwal yang dipaksakan oleh orang lain.
Ini adalah hidup Anda dan satu-satunya yang berhak memutuskan bagaimana cara menikmatinya adalah Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan Anda memutuskan untuk memanjakan diri Anda dengan jam tangan mewah atau pergi ke kafe sendirian untuk menikmati buku yang bagus, tetapi pasangan Anda, alih-alih mendukung Anda, malah menegur Anda dengan kasar. Dia mengatakan bahwa Anda terlalu tua untuk kemewahan seperti itu atau bahwa Anda membuang-buang uang untuk keinginan, bahkan mempermalukan Anda di depan teman dan keluarga Anda. Sikap yang memaksa Anda untuk merasa bersalah karena memanjakan diri sendiri ini merupakan bentuk kontrol terang-terangan yang merampas hak Anda untuk menikmati apa yang Anda sukai. Kritik yang merusak seperti itu tidak hanya memadamkan keinginan Anda untuk memanjakan diri sendiri, tetapi juga membuat Anda meragukan nilai diri Anda sendiri. Berhentilah berpikir bahwa memanjakan diri sendiri adalah sebuah kemewahan atau sesuatu yang hanya Anda lakukan pada saat-saat tertentu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memanjakan diri Anda dengan sedikit kebahagiaan, untuk menikmati hasrat Anda tanpa ada yang menghalangi. Jangan biarkan tekanan dalam sebuah hubungan membuat Anda melupakan hal yang penting, yaitu kesehatan dan hak Anda untuk menikmati diri sendiri sepenuhnya. Jika Anda merasa lelah, manjakan diri Anda dengan beristirahat. Jika Anda ingin pergi keluar, lakukanlah tanpa menengok ke belakang. Jangan puas dengan yang kurang dari yang layak Anda dapatkan. Jangan tertipu oleh gagasan bahwa cinta membutuhkan pengorbanan yang konstan. Cinta sejati, cinta yang menghormati dan menghargai Anda, seharusnya membuat Anda bisa menjadi diri sendiri dan menikmati setiap keinginan tanpa rasa bersalah. Tetapi jika Anda berada dalam hubungan yang membatasi Anda, inilah saatnya untuk memikirkan kembali prioritas Anda. Mengapa harus hidup di bawah bayang-bayang batasan dan komitmen yang menghalangi Anda untuk menikmati kesenangan hidup? Manjakan diri Anda sesuka hati tanpa alasan, tanpa penyesalan. Setiap keinginan kecil, setiap keputusan impulsif untuk menikmati hidup adalah tindakan pemberontakan terhadap kehidupan yang biasa-biasa saja dan penindasan harapan orang lain. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa bahwa memanjakan diri sendiri itu egois atau sembrono. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri, bahwa Anda memahami bahwa di masa tua kebahagiaan dan kesejahteraan Anda adalah hal yang paling penting. Angkat kepala Anda dan tuntutlah apa yang pantas Anda dapatkan. Nikmati kesenangan Anda tanpa harus terus-menerus bernegosiasi dalam sebuah hubungan yang membutuhkan waktu dan energi. Manjakan diri Anda sesuka Anda dan jalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda, tanpa pamrih, tanpa batasan, hanya Anda dan keinginan Anda untuk menikmati hidup sepenuhnya. Nomor 9. Anda tumbuh tanpa ikatan. Tidak ada lagi ikatan yang memperlambat pertumbuhan Anda. Mengapa Anda akan membiarkan sebuah hubungan membatasi Anda, mengunci Anda dalam rutinitas yang menghalangi Anda untuk berkembang? Di usia tua Anda telah menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menemukan kembali diri Anda di setiap langkah. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bagaimana menjadi atau tujuan apa yang harus dicapai. Melajang berarti Anda memiliki kebebasan untuk terus belajar, mencoba hal-hal baru, dan berkembang tanpa hambatan dari orang lain. Bayangkan Anda dapat mengejar proyek yang selalu Anda impikan, mengeksplorasi hobi baru atau bahkan melakukan passion yang terlupakan tanpa harus bernegosiasi atau menjustifikasi setiap keputusan. Ini adalah kesempatan Anda untuk berkembang sesuai keinginan Anda tanpa ikatan yang membatasi potensi Anda. Namun, apa yang terjadi jika pasangan Anda memutuskan untuk menahan Anda? Pikirkan tentang skenario itu. Anda ingin sekali mendaftar kursus menari atau menjahit atau sesuatu yang Anda sukai dan pasangan Anda dengan kasar meremehkan Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda, hal itu konyol atau Anda lebih baik tinggal di rumah dan menonton TV. Sikap seperti itu tidak hanya membuat Anda merasa tidak mampu, tetapi juga mengunci Anda dalam siklus pembatasan diri. Setiap kali mereka mengkritik Anda atau memaksa Anda untuk melepaskan impian Anda, mereka memadamkan semangat yang membuat Anda unik, mengubah Anda menjadi seseorang yang puas dengan apa yang Anda bisa. Jangan biarkan diri Anda terjerat dalam kompromi yang membuat Anda merasa terjebak, yang memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain harapkan dari Anda. Sebaliknya, pilihlah untuk menjadi arsitek dari takdir Anda sendiri. Tumbuh tanpa ikatan bukan hanya sebuah frasa. Ini adalah kenyataan hidup tanpa takut akan perubahan, tanpa takut dihakimi dan tanpa bergantung pada seseorang untuk menahan Anda di setiap langkah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, belajar dan memperluas wawasan Anda. Mengapa Anda harus melepaskan pertumbuhan pribadi Anda karena takut akan hal yang tidak diketahui atau menyerah pada hubungan yang membatasi Anda? Jangan biarkan siapapun memadamkan api kemajuan yang membuat Anda unik. Di usia tua, kehebatan sejati terletak pada kemampuan untuk terus maju, mendobrak pakem, dan membuktikan bahwa Anda selalu bisa menjadi lebih baik, tanpa batasan atau ikatan. Angkat kepala Anda, rangkullah kebebasan Anda dan ingatlah,
Satu-satunya batasan adalah yang Anda tentukan sendiri. Tumbuhlah tanpa ikatan dan buktikan bahwa kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah jalan menuju kehidupan yang utuh dan otentik. Nomor 10. Keputusan ada di tangan Anda sendiri. Jangan lagi menyerahkan kekuasaan Anda. Di masa tua, setiap keputusan harus menjadi milik Anda sendiri, tanpa ada yang mendikte bagaimana Anda harus hidup. Mengapa Anda harus mengizinkan orang lain memutuskan untuk Anda, mengambil kendali Anda atas apa yang benar-benar penting bagi Anda? Hidup Anda, selera Anda, rencana Anda, semua itu adalah milik Anda sendiri. Jangan biarkan rasa takut atau paksaan orang lain membuat Anda meragukan kemampuan Anda untuk memilih apa yang tepat untuk Anda. Bayangkan bangun setiap pagi dan mengetahui bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, adalah milik Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu membenarkan keputusan Anda atau meminta izin untuk hidup dengan cara Anda. Berada dalam suatu hubungan dapat membuat Anda merasa terjebak dalam siklus kompromi dan kompromi yang tak berujung, di mana setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan orang lain. Ini seperti dipaksa mengenakan setelan jas yang tidak sesuai dengan Anda, membatasi gerakan Anda dan mematikan diri Anda yang sebenarnya. Pikirkanlah hari-hari ketika Anda ingin mendaftar kursus memasak gourmet, belajar melukis, atau bahkan bepergian ke destinasi impian Anda, dan pasangan Anda menegur Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda sudah bukan waktunya lagi untuk memulai sesuatu yang baru atau Anda tidak membutuhkannya. Cukup tinggal di rumah saja. Kritik yang kejam dan meremehkan seperti itu tidak hanya membatasi Anda, tetapi juga membuat Anda merasa bahwa minat dan keinginan Anda tidak berharga. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mencampuri pilihan Anda menyerahkan kebebasan dan kesempatan untuk tumbuh sebagai individu. Suara hati, kebijaksanaan yang telah Anda tempa selama bertahun-tahun, layak untuk memandu keputusan Anda, tanpa campur tangan yang membuat Anda merasa kecil atau tidak penting. Ingatlah bahwa Anda adalah penguasa atas takdir Anda. Angkat kepala Anda, katakan cukup pada mereka yang ingin memaksakan aturan mereka dan dengan tegas tetapkan bahwa, mulai hari ini, setiap keputusan ada di tangan Anda. Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Jangan puas hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain, atau melepaskan apa yang membuat Anda bersemangat. Setiap keinginan, setiap pilihan impulsif untuk hidup dengan cara Anda, adalah tindakan keberanian melawan hal-hal biasa-biasa saja yang orang lain coba paksakan pada Anda. Inilah saatnya untuk mengambil alih dan hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Jangan biarkan diri Anda merasa bahwa impian Anda kurang penting atau keinginan Anda tidak relevan. Pengalaman dan kebijaksanaan Anda adalah fondasi dari kehidupan yang utuh dan otentik, dan hanya Anda yang berhak memutuskan jalan mana yang akan Anda tempuh. Inilah saatnya untuk bangun dan menunjukkan bahwa, di usia tua, kekuatan Anda tak tergoyahkan. Berdirilah, tuntut rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan jadilah protagonis yang tak terbantahkan dalam kisah Anda sendiri. Kesimpulannya, inilah saatnya untuk bangun dan mengendalikan hidup Anda di usia emas ini. Jangan puas dengan hubungan yang membelenggu Anda, merampas kedamaian Anda dan memaksa Anda untuk menyerahkan identitas Anda. Ingatlah, setiap jeritan, setiap pemaksaan, setiap hutang emosional adalah kesempatan yang terbuang untuk menjadi diri sendiri. Jika Anda tidak memilih kebebasan, jika Anda tidak berani menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri, siapa yang akan melakukannya untuk Anda? Ini adalah ajakan Anda untuk bertindak. Putuskan ikatan, tolak kecemburuan, pertengkaran, dan pemaksaan yang hanya menguras tenaga Anda. Klaim hak Anda untuk hidup sesuka Anda, tanpa alasan, tanpa rasa takut. Usia tua bukanlah sebuah akhir, tetapi awal dari sebuah tahap di mana Anda bertanggung jawab, di mana setiap keputusan ada di tangan Anda dan di mana setiap saat kedamaian adalah hadiah untuk semua pengalaman Anda. Angkat kepala Anda, tuntut rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah dengan intensitas seseorang yang tahu bahwa setiap detik itu berharga. Ini adalah hidup Anda. Ini adalah waktu Anda dan inilah saatnya untuk menjalaninya tanpa pamrih dan tanpa permintaan maaf. Kita telah sampai pada bagian akhir. Jadi sekarang setelah Anda mengetahui semua ini, saya ingin mendengar suara Anda. Bagaimana Anda menjalani hidup Anda hari ini? Apakah Anda sudah menerapkan beberapa tips ini dalam hidup Anda? Tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal itu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, mengapa begitu banyak wanita setelah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun menikah mulai menjauh dari suami mereka? Apa yang sebenarnya berubah?
Banyak yang mengira bahwa itu adalah rutinitas, kurangnya gairah atau hanya berlalunya waktu. Tapi alasan sebenarnya jauh lebih praktis daripada yang Anda bayangkan. Bayangkan Anda telah berjalan di jalan yang sama selama bertahun-tahun. Pada awalnya jalan itu jelas, tidak terhalang, penuh dengan kegembiraan dan tujuan. Namun lama-kelamaan jalan tersebut menjadi lebih sulit untuk dilalui. Batu-batu di jalan, rambu-rambu yang membingungkan dan yang terburuk, orang yang berjalan bersama Anda tidak lagi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan Anda. Dan kemudian muncul dilema. Apakah Anda mundur dan menunggu, mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri, atau apakah Anda terus maju, mencari cara baru untuk menikmati hidup? Banyak wanita, ketika mereka mencapai kedewasaan, membuat keputusan yang mengejutkan banyak pria. Namun jika Anda memikirkannya, hal ini sangat masuk akal. Hari ini kita akan menemukan 8 alasan utama mengapa begitu banyak wanita meninggalkan suami mereka seiring bertambahnya usia. Kita akan mulai dari nomor 8 hingga nomor 1 dan saya akan memberitahukan sesuatu. 3 poin terakhir akan menjadi pembuka mata, karena itulah kunci dari semuanya. Jadi, tetaplah mendengarkan sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar akan membuka mata Anda. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan poin ke-8 dari poin teratas ini, yaitu mereka bosan menjadi satu-satunya orang yang mengurus semuanya. Bayangkan Anda memiliki tanaman yang indah, salah satu tanaman yang telah Anda rawat sejak Anda masih kecil. Anda menyiramnya setiap hari, memastikan tanaman itu mendapatkan cahaya yang tepat, memberi pupuk, dan memangkasnya jika perlu. Selama bertahun-tahun mereka tumbuh bersama, tetapi seiring waktu sesuatu berubah. Anda terus menyiramnya, tetapi tanaman itu berhenti merespons. Daun-daunnya layu, batangnya menjadi lebih rapuh dan, sekeras apapun Anda berusaha, sepertinya tidak ada kehidupan di dalamnya. Kemudian, suatu hari, Anda menyadari sesuatu yang brutal. Tanaman itu tidak pernah tumbuh dengan sendirinya. Ia selalu bergantung pada Anda. Tanpa Anda, ia tidak akan bertahan. Dan untuk pertama kalinya Anda bertanya pada diri sendiri, siapa yang telah menyirami saya selama ini? Siapa yang telah merawat saya? Inilah yang dirasakan oleh banyak wanita saat mereka menjadi tua bersama suami mereka. Mereka menghabiskan waktu seumur hidup untuk menyirami cinta, rumah, keluarga, dan hubungan. Tapi tidak ada yang merawat mereka. Mereka memasak, mencuci, dan mengatur. Mereka menjaga semuanya tetap berjalan sementara suami mereka bekerja atau hanya tinggal tanpa mengkhawatirkan detailnya. Dan ketika saatnya tiba ketika mereka akhirnya ingin bersantai, mereka menyadari bahwa ceritanya tidak berubah. Mereka masih menjadi satu-satunya yang mengurus semuanya. Karena dia bergantung padanya untuk segalanya. Dan pada awalnya, banyak yang menerima hal ini tanpa keluhan. Karena mereka mencintainya, karena mereka telah menghabiskan puluhan tahun bersama. Tapi cinta, ketika hanya berjalan satu arah, akan habis. Dan ketika seorang wanita mulai merasa lebih seperti seorang perawat atau pembantu daripada seorang istri, sesuatu di dalam dirinya berubah. Karena mencintai seseorang adalah satu hal. Merasa terjebak dalam peran yang tidak pernah berakhir adalah hal yang berbeda. Pikirkanlah hal ini. Berapa kali Anda melihat seorang pria yang lebih tua menjadi duda dan dalam waktu kurang dari 1 tahun dia sudah memiliki pasangan lagi? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya menyendiri. Karena dia tidak tahu bagaimana cara merawat dirinya sendiri. Karena dia membutuhkan seseorang untuk melakukan apa yang selalu dia lakukan tanpa usaha. Dan berapa kali Anda melihat seorang wanita yang lebih tua menjadi janda dan berkata, "Saya tidak ingin mengurus pria lain lagi"? Hal itu terjadi karena banyak yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mendukung kehidupan orang lain. Dan ketika mereka akhirnya melihat kesempatan untuk memikirkan diri mereka sendiri, mereka mengambilnya. Bukan karena mereka tidak mencintai suami mereka, tetapi karena setelah sekian lama mereka telah belajar untuk mencintai diri mereka sendiri. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Bukan karena wanita yang lebih tua ingin berpisah, melainkan karena para pria yang mendorong mereka untuk melakukannya. Bukan dengan berteriak, bukan dengan perselingkuhan, tapi dengan sesuatu yang lebih buruk. Dengan ketidakpedulian karena tidak pernah belajar untuk menjadi pendukung mereka sendiri. Karena cinta bukan hanya sekedar berada di sana. Cinta juga tentang berbagi beban. Dan ketika seorang wanita lelah menjadi satu-satunya yang mendukung segalanya, cepat atau lambat dia akan berhenti melakukannya. Dan pada saat itu semuanya berantakan. Nomor 7. Mereka merasa diabaikan secara emosional. Bayangkan Anda memiliki sebuah radio tua di rumah.
Salah satu yang biasa Anda nyalakan setiap pagi, yang menemani Anda dengan musik, berita, suara-suara yang familiar. Sampai suatu hari Anda berhenti memperhatikannya. Anda tidak menyetelnya lagi. Bukan karena tidak berfungsi, tetapi karena Anda terbiasa dengan kehadirannya. Itu berhenti menjadi penting. Dan itulah yang dirasakan oleh banyak wanita dalam pernikahan mereka setelah puluhan tahun hidup bersama. Seperti radio yang masih menyala, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Karena sebuah hubungan tidak akan berakhir dalam semalam. Ini bukan petir, ini adalah kebocoran yang konstan. Awalnya memang tidak kentara. Dia tidak lagi bertanya bagaimana harinya. Dia tidak lagi menatapnya dengan rasa ingin tahu yang sama. Dia tidak lagi memperhatikannya saat dia menceritakan sesuatu yang penting baginya. Dia terus berbicara, tetapi dia menyadari bahwa dia berhenti mendengarkan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka masih muda, dia ada di sana, menatapnya, mengajukan pertanyaan, dan memperhatikan. Namun seiring berjalannya waktu, dia berhenti. Dan bukan karena dia tidak mencintainya, tapi karena kebiasaan membunuh minat. Dia berhenti menemuinya. Dan ini bukan berarti dia terang-terangan mengabaikannya. Bukan berarti dia kejam atau memperlakukannya dengan buruk. Tapi dia juga tidak memperlakukannya dengan baik. Dan ketidakpedulian itu, pemutusan hubungan emosional itu, jauh lebih buruk daripada sebuah pertengkaran. Karena setidaknya ketika Anda berdebat dengan seseorang, ada emosi yang terlibat. Tapi ketika semuanya menjadi monoton, otomatis, kosong, saat itulah seorang wanita mulai merasa sangat kesepian. Masalahnya adalah banyak pria tidak menyadari bahwa kesepian bukan hanya tentang fisik. Ini adalah tentang berada bersama seseorang dan merasa bahwa mereka tidak peduli dengan Anda. Bayangkan ini. Sepasang suami istri pergi keluar untuk makan malam. Mereka telah bersama selama 40 tahun. Mereka duduk di meja, memesan makanan dan menghabiskan waktu makan malam tanpa berbicara. Dia melihat sekeliling dan melihat pasangan lain tertawa, berbicara, dan berbagi. Dan saat itulah dia merasakannya. Ia merasa lebih kesepian duduk berseberangan dengan suaminya daripada jika ia berada di meja itu tanpa seorang pun. Dan yang terburuk adalah, jika dia mengatakan sesuatu kepadanya, dia hanya menjawab. Tapi apa yang kamu keluhkan? Aku di sini. Itulah masalahnya. Ini bukan hanya tentang hadir secara fisik. Ini tentang hadir secara emosional. Ada saatnya ketika seorang wanita lelah menjadi perabot di rumahnya sendiri. Dia lelah berbicara dengan seseorang yang hanya mengangguk tanpa mendengarkan. Dia lelah merasa bahwa emosinya, pikirannya, perasaannya, tidak penting. Dan ketika rasa lelah itu menumpuk, dia mulai mencari sesuatu yang lain. Tidak harus pasangan yang lain, tapi sebuah ruang di mana ia merasa dilihat, di mana ia merasa didengar, di mana ia merasa hidup. Karena pada akhirnya kita tidak meninggalkan orang yang menyakiti kita. Kita menjauh dari orang yang membuat kita merasa tidak ada. Nomor 6. Mereka berhenti bertoleransi. Ada saat dalam hidup ketika sesuatu berubah. Sesuatu berbunyi di kepala Anda dan tiba-tiba apa yang biasanya Anda hadapi dengan sabar, apa yang biasanya Anda benarkan, apa yang biasanya Anda lepaskan, Anda tidak mentolerirnya lagi. Ini seperti ketika Anda memiliki sepasang sepatu yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun. Pada awalnya sepatu itu agak ketat, tetapi Anda akan terbiasa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, sepatu itu menjadi aus, berubah bentuk, dan mulai terasa sakit. Namun Anda tetap memakainya karena Anda berkata pada diri sendiri, "Ya, saya sudah terbiasa, saya sudah terbiasa." Hingga suatu hari, tanpa peringatan, Anda salah menginjaknya, rasa sakitnya tak tertahankan dan Anda berkata, "Cukup, tidak akan pernah lagi." Begitu pula dengan banyak wanita setelah puluhan tahun menikah. Mereka bertahan selama bertahun-tahun. Mereka bertahan dengan kebiasaan buruk, kata-kata yang menyakitkan, ketidakpedulian, sikap acuh tak acuh, keheningan yang tidak nyaman, janji-janji kosong. Tapi suatu hari, sesuatu yang klik. Karena saat Anda masih muda, Anda diajarkan untuk bersabar. Mereka mengatakan kepada Anda bahwa setiap pernikahan memiliki pasang surut, bahwa Anda harus mengalah, bahwa Anda harus memahami. Mereka mengatakan bahwa cinta adalah tentang daya tahan, bahwa keluarga adalah tentang pengorbanan, bahwa tidak semuanya indah. Dan Anda mempercayainya. Jadi Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membenarkan, memaafkan, menunggunya berubah,
menunggunya menyadari suatu hari nanti apa yang Anda lakukan untuknya. Tapi kemudian Anda mencapai usia ketika waktu menjadi terlalu berharga. Anda mulai menyadari bahwa hidup tidak berhutang apapun kepada Anda, bahwa hari-hari berlalu lebih cepat, bahwa waktu tidak dapat diputar kembali. Dan saat itulah Anda bertanya pada diri sendiri, berapa banyak lagi yang bisa saya tanggung? Anda menyadari bahwa Anda telah menghabiskan separuh hidup Anda untuk menelan kata-kata, berdiam diri tentang apa yang mengganggu Anda, meremehkan hal-hal yang menyakiti Anda. Dan suatu hari Anda memutuskan untuk berhenti. Dan itu bukan berarti Anda menjadi lebih agresif atau kesal. Anda berhenti membenarkan hal yang tidak dapat dibenarkan. Anda berhenti tertawa karena komitmen. Anda berhenti berkata, tidak ada yang terjadi, ketika hal itu terjadi. Anda berhenti berada di tempat yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Dia terlambat dan bahkan tidak memperingatkan Anda. Anda biasa menghela napas dan membiarkannya. Sekarang Anda bertanya, mengapa saya harus menerima ini? Dia tidak pernah menjelaskan secara detail, tidak pernah berkata baik. Sebelumnya Anda berkata pada diri sendiri bahwa memang begitulah dia, bahwa dia tidak berorientasi pada detail. Sekarang Anda berpikir, mengapa saya harus menerima kurang dari yang seharusnya saya terima? Dia melakukan apa yang dia inginkan tanpa bertanya kepada Anda, tanpa mempertimbangkan pendapat Anda. Sebelumnya, Anda berkata pada diri sendiri bahwa itu normal, bahwa pria memang seperti itu. Sekarang Anda mengerti bahwa itu tidak normal, bahwa seharusnya tidak seperti itu. Dan ketika seorang wanita mencapai titik itu, ketika kesabarannya habis dan harga dirinya bangkit, tidak ada jalan untuk kembali. Karena tidak ada seorang pun yang meninggalkan sebuah hubungan karena satu masalah. Mereka pergi karena masalah kecil yang biasa menjadi gunung yang tidak mungkin didaki. Dan saat itulah banyak orang membuat keputusan yang paling sulit, tetapi paling membebaskan dalam hidup mereka. Bukan karena mereka ingin sendirian, bukan karena mereka tidak lagi percaya pada cinta. Melainkan, setelah bertahun-tahun, mereka memahami bahwa mereka lebih suka sendirian daripada terus menanggung apa yang seharusnya tidak perlu mereka tanggung. Nomor 5. Mereka menyadari bahwa tidak ada lagi cinta, yang ada hanyalah kebiasaan. Ada sesuatu yang aneh dan menyakitkan yang mulai terjadi ketika berlalunya waktu hadir dalam sebuah hubungan. Dan saya tidak berbicara tentang rasa sakit pada tubuh, rambut beruban atau keriput. Saya berbicara tentang kekosongan diam yang mulai merayap jauh di dalam diri, seolah-olah tiba-tiba sesuatu yang dulunya cerah dan penuh kehidupan perlahan-lahan memudar. Seperti lampu yang pada awalnya memberikan cahaya yang hangat dan ramah, namun lama-kelamaan mulai berkedip-kedip tanpa ada yang menyadarinya, hingga tidak lagi menyinari seperti sebelumnya. Ini adalah saat yang menyakitkan ketika Anda melihat ke dalam cermin kehidupan Anda dan menyadari bahwa apa yang dulunya merupakan cinta yang hidup, penuh gairah, tatapan mesra, gerakan lembut, kini telah menjadi rutinitas, kebiasaan, bahkan hampir menjadi kewajiban. Dan itu tidak berarti bahwa hal itu hilang sekaligus. Ini jauh lebih halus. Seperti sebuah taman yang pada awalnya bermekaran dengan warna-warna cerah, namun setelah bertahun-tahun bunga-bunga mengering, daun-daun berguguran dan sedikit demi sedikit, tempat yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini menjadi tanah gersang yang tidak lagi menghasilkan buah. Rutinitas mengambil alih. Pagi yang indah tidak lebih dari sebuah pengulangan yang kosong, seperti jam yang menunjukkan waktu yang sama berulang kali, namun tanpa makna yang sama. Tidak ada lagi percikan yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Tidak ada lagi keinginan untuk saling menatap mata dan merasakan dunia lenyap, karena yang ada hanyalah ucapan selamat pagi yang mekanis, yang diucapkan karena kebiasaan dan bukan karena cinta. Ini seperti ketika Anda memiliki makanan favorit yang selalu Anda sukai, tetapi, seiring berjalannya waktu, makanan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang sederhana. Pada awalnya, setiap gigitan adalah ledakan rasa, tetapi, setelah banyak makan, rasanya tidak lagi sama. Itu tidak lagi memprovokasi Anda. Itu hanya kewajiban lain dalam daftar yang harus dilakukan. Dan yang terburuk, Anda bertanya pada diri sendiri, kapan kita kehilangan rasa itu? Kapan kita berhenti menikmati satu sama lain, saling berpelukan, berbicara satu sama lain dengan kedekatan yang hanya bisa dihasilkan oleh cinta yang mendalam? Karena, jujur saja, ada saat-saat ketika Anda mulai mempertanyakan apakah masih ada sesuatu yang tersisa, apakah pernah ada percikan gairah, atau apakah yang Anda miliki sekarang hanyalah cermin pecah dari apa yang dulu. Dalam keintiman, dalam percakapan, dalam rencana, tidak ada lagi keterlibatan itu, pandangan yang terlibat. Yang ada adalah datang dan pergi. Seperti dua orang yang hidup bersama di bawah atap yang sama, tetapi jauh di lubuk hati mereka,
tidak lagi berbagi apapun. Cinta perlahan-lahan telah berubah menjadi sebuah kesepakatan yang nyaman. Menjadi lebih mudah untuk bertahan karena itulah yang selalu Anda ketahui. Lebih mudah untuk mengikuti jalan yang sudah dikenal, bahkan jika itu tidak lagi membuat Anda merasa hidup. Seperti ketika Anda bertahan dalam pekerjaan yang tidak lagi Anda sukai karena sudah nyaman, karena Anda tidak ingin berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru. Dan saat itulah, ketika tahun-tahun telah berlalu dan hati Anda telah lelah menunggu begitu lama, Anda menyadari bahwa tidak ada lagi cinta, yang ada hanyalah kebiasaan. Keinginan telah hilang, keterlibatan telah hilang, dan yang tersisa hanyalah kenangan akan apa yang pernah ada. Cinta yang pernah menerangi kehidupan, namun saat ini tetap padam, menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Ini adalah pukulan yang keras karena kebiasaan mungkin terlihat aman, tetapi jauh di lubuk hati Anda, itulah yang mencegah Anda untuk bergerak maju, mencegah Anda menemukan percikan yang membawa Anda kembali pada sukacita. Anda terjebak dalam siklus ketidakpedulian, bertanya-tanya apakah Anda pernah benar-benar bahagia atau apakah Anda hanya meyakinkan diri sendiri bahwa itu sudah cukup. Ada sesuatu yang cenderung terjadi selama bertahun-tahun, sesuatu yang merayap tanpa kita sadari dan, ketika kita melihatnya lebih dekat, menghancurkan hubungan yang paling kuat. Kurangnya usaha. Saya berbicara tentang usaha yang tulus, usaha yang datang dari hati, yang membuat Anda ingin memberikan yang terbaik dari diri Anda, bahkan ketika Anda tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, pikirkan tentang hubungan Anda. Cinta, pada tahun-tahun awalnya, cerah, penuh warna, dan penuh energi. Tapi apa yang terjadi ketika Anda berhenti menyiramnya, berhenti melakukan upaya yang dibutuhkannya? Cinta itu akan mati. Ia memudar dengan cara yang sama seperti bunga memudar. Anda membiarkan rutinitas, tanggung jawab dan kenyamanan menguasai diri Anda. Dan, pada saat Anda menyadarinya, tidak ada lagi yang tersisa. Percikan itu, semangat itu, keinginan untuk terus tumbuh bersama, hilang. Ini seperti ketika Anda membeli mobil baru, mobil yang membuat Anda bersemangat, mobil yang ingin Anda kendarai setiap hari. Anda merawatnya, membersihkannya, dan menjaganya dengan baik. Namun, ada saatnya keausan dan kerusakan mulai menjadi pekerjaan Anda. Dan jika Anda berhenti merawatnya dengan benar, jika Anda berhenti memeriksanya secara berkala, Anda akan menyadari bahwa mobil tidak lagi dapat dinyalakan. Mobil tidak lagi bergerak dengan mulus, tidak lagi memiliki tenaga yang sama. Dan yang terburuk adalah, Anda tidak lagi tertarik untuk memperbaikinya. Lebih mudah membiarkannya terparkir di garasi, menunggu remnya berkarat. Hal yang sama terjadi dalam sebuah hubungan ketika Anda berhenti berusaha. Pada awalnya ada senyuman, percakapan yang panjang, detail yang menunjukkan bahwa Anda peduli. Tapi ada saatnya ketika aku mencintaimu menjadi sebuah rutinitas, sebuah kata kosong. Aku merindukanmu terlupakan, karena kebiasaan bersama tidak lagi membawa emosi yang sama. Anda terbiasa dengan kehadiran satu sama lain, tetapi Anda berhenti berusaha untuk benar-benar melihat satu sama lain, untuk benar-benar mendengarkan satu sama lain. Ini adalah lingkaran setan yang tampak begitu sederhana. Setiap kali Anda berhenti melakukan upaya itu, semakin mudah untuk tidak melakukan upaya tersebut. Karena tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi gerakan-gerakan kecil yang membuat Anda tetap terhubung dengan orang yang pernah Anda cintai. Dan ketika Anda menyadarinya, Anda bertanya-tanya, kemana perginya semua itu? Dan jawabannya sederhana. Semua itu hilang saat Anda berhenti berusaha. Usaha bukan hanya tentang melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini bukan tentang hadiah yang mahal atau gerakan yang megah. Ini adalah tentang hal-hal kecil yang, seiring berjalannya waktu, membuat perbedaan. Seperti kopi yang Anda buatkan untuknya di pagi hari tanpa diminta. Tatapan penuh pengertian yang mengatakan lebih dari 1000 kata. Mendengarkan secara aktif. Itu adalah, apa kabar? Momen-momen yang tidak perlu sempurna, tetapi harus ada di sana, hadir. Kurangnya usaha adalah hal yang membuat cinta menjadi sesuatu yang datar. Usaha adalah apa yang membuat api tetap hidup, apa yang membuat Anda menyalakan mesin setiap pagi, apa yang memaksa Anda untuk menatap mata orang tersebut dan berkata, saya masih ingin melakukan ini dengan Anda. Karena segala sesuatu dalam hidup ini membutuhkan usaha, mulai dari tubuh yang Anda rawat di gym hingga persahabatan yang Anda bina. Dan jika Anda berhenti mengerahkan usaha untuk cinta, untuk hubungan, maka hubungan itu akan ditinggalkan, dilupakan, seperti mobil tua yang tidak dikendarai lagi oleh siapapun. Cinta di usia tua seharusnya bukan cerita tentang kebiasaan, melainkan cerita tentang belajar kembali,
tentang memperbarui komitmen, tentang menemukan cara-cara baru untuk merawat apa yang telah Anda bangun. Tanpa usaha tidak akan ada cinta, tanpa usaha tidak akan ada kehidupan, dan tanpa kehidupan tidak akan ada yang berharga. Dengarkan baik-baik. Terakhir, saya akan mengungkapkan kepada Anda 3 alasan terakhir mengapa wanita, ketika mereka mencapai tahap tertentu dalam hidup mereka, memutuskan untuk berpisah. Tapi pertama-tama, jika Anda berhasil sampai sejauh ini, tinggalkan saya komentar dari tempat Anda menonton video ini bersama saya. Saya mendorong Anda untuk berlangganan jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas kami dan memberikan komentar Anda. Itu sangat penting bagi saya. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan berikan komentar Anda dari tempat Anda melihat saya. Jadi sekarang, mari kita masuk ke 3 alasan terakhir mengapa wanita putus cinta. Dan nomor 3 adalah, mereka lebih suka kedamaian daripada berurusan dengan konflik. Seiring bertambahnya usia, ide untuk bertengkar atau menghadapi konflik terus-menerus mulai kehilangan daya tariknya. Hidup, yang dulunya tampak seperti pertempuran terus-menerus, mulai menjadi lebih tentang menemukan saat-saat tenang, saat-saat di mana jiwa dapat bernapas, di mana segala sesuatu tidak lagi menjadi masalah. Bayangkan Anda berada di sebuah rumah di tengah badai. Jendela-jendela ditutup, tetapi angin masih bertiup kencang. Suara hujan yang menghantam dinding membuat Anda merasa tidak nyaman, seolah-olah dunia akan runtuh. Pada awalnya, Anda menolak, Anda terus mencoba memperbaiki jendela, Anda mencari solusi, Anda berpikir bahwa Anda harus melakukan sesuatu untuk mengendalikan kekacauan. Namun, akan tiba saatnya Anda hanya duduk dan menunggu badai berlalu. Anda tidak ingin ada lagi kebisingan, bertengkar dengan angin, atau konfrontasi yang tidak menghasilkan apa-apa. Anda hanya ingin ketenangan. Hal yang sama terjadi pada banyak pasangan ketika mereka mencapai usia lanjut. Konflik yang terus-menerus tidak lagi menjadi pilihan yang menarik. Setiap pertengkaran, setiap perselisihan, setiap argumen tampaknya mengambil lebih banyak energi daripada yang tersisa. Dan sementara pada awalnya mereka pikir solusinya adalah untuk melawan, atau mengubah segala sesuatu yang salah, seiring berjalannya waktu, apa yang benar-benar mereka hargai adalah kedamaian. Kedamaian yang datang ketika Anda memutuskan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk terus bertengkar, ketika Anda menyadari bahwa, daripada terus mencari siapa yang benar, lebih baik Anda tidak berdebat lagi. Tahukah Anda bagaimana rasanya saat itu? Rasanya seperti berada di depan TV dengan volume maksimum, dengan semua saluran yang melompat-lompat, suara-suara yang saling beradu, iklan-iklan yang menyerbu ruangan Anda hingga akhirnya Anda memutuskan untuk mematikannya. Kedamaian bukanlah memenangkan pertarungan, tetapi tidak perlu bertengkar lagi. Seolah-olah, akhirnya, Anda memahami bahwa pertarungan itu tidak penting, bahwa semua kebisingan itu hanya membuat Anda lelah. Anda menyadari bahwa mungkin Anda tidak perlu segalanya menjadi sempurna, bahwa tidak penting siapa yang benar. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah merasa tenang, mendapatkan kembali ruang untuk diri Anda sendiri, untuk bernapas. Dan inilah detail yang mengejutkan. Seringkali, kedamaian itu harus mengorbankan sesuatu yang penting, yaitu kekecewaan. Orang yang lebih tua lebih suka membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya daripada terus menghadapi dan menuntut agar segala sesuatu berubah. Mereka lelah mencoba menyelamatkan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Mereka tidak lagi memiliki energi untuk berusaha mencapai kesempurnaan atau memperbaiki setiap kesalahan, untuk mengubah cara mereka berkomunikasi. Mereka berhenti berjuang, bukan karena mereka kehilangan harapan, tetapi karena mereka tidak ingin berjuang lagi. Terkadang orang yang lebih tua lebih memilih kesendirian atau pemutusan hubungan dari suatu hubungan daripada pertempuran yang terus-menerus. Lebih mudah untuk tetap diam. Lebih mudah untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun tidak lagi baik-baik saja. Karena, bagaimanapun juga, siapa yang ingin terus menghadapi sesuatu yang tidak ada solusinya? Siapa yang ingin terus bertengkar ketika yang mereka inginkan hanyalah merasa damai dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar? Ini adalah dilema yang dihadapi banyak orang seiring bertambahnya usia. Berkelahi bukan lagi sebuah pilihan. Bukan berarti cinta telah hilang, tetapi kebutuhan akan kedamaian menjadi prioritas. Kedamaian adalah tempat perlindungan utama, tempat perlindungan di mana hati mencari ketenangan setelah kehidupan yang penuh tekanan. Namun terkadang perlindungan itu membawa serta keterputusan emosional yang, dalam jangka panjang, pada akhirnya membuat orang lebih jauh terpisah daripada konflik terbuka. Karena meskipun Anda tidak bertengkar, kekosongan yang Anda tinggalkan dengan tidak membicarakan hal yang benar-benar penting bisa jauh lebih menyakitkan. Dan, pada akhirnya, yang tersisa bukanlah pertengkaran yang dimenangkan atau dikalahkan,
Tetapi sebuah hubungan yang memudar begitu saja karena keinginan untuk berdamai menelan keinginan untuk terus memperjuangkan apa yang pernah ada. Terkadang, ada saatnya dalam hidup Anda menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa Anda lebih menikmati hidup tanpa orang tersebut di sisi Anda. Dan itu bukan karena sesuatu yang buruk telah terjadi, atau bahwa segala sesuatu tiba-tiba menjadi buruk, tetapi Anda hanya menyadari bahwa ada kebebasan, energi, kedamaian yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda alami. Ini seperti ketika Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu berjalan dengan beban di punggung Anda sehingga, ketika Anda melepaskannya, Anda akan terkejut dengan keringanan yang Anda rasakan. Memang agak sulit pada awalnya, tentu saja. Anda bertanya-tanya apakah itu ide yang bagus, tetapi pada akhirnya Anda menyadari bahwa, tanpa beban itu, semuanya menjadi lebih mudah. Bayangkan Anda telah mengenakan mantel tebal selama bertahun-tahun, mantel yang diberikan dengan penuh kasih sayang, yang Anda kenakan sepanjang musim dingin. Namun, seiring berjalannya waktu, Anda mulai menyadari bahwa mantel ini tidak senyaman dulu. Mantel ini membebani Anda, membatasi Anda, mencegah Anda bergerak bebas dan, meskipun Anda memakainya dengan niat yang terbaik, Anda mulai berpikir bahwa mantel itu tidak lagi diperlukan. Suatu hari, dalam cuaca dingin, Anda melepaskannya dan tiba-tiba udara segar memenuhi Anda dengan kehidupan. Anda menyadari bahwa berjalan lebih mudah, bahwa Anda tidak terlalu lelah, bahwa Anda bergerak lebih baik. Mantel telah membebani Anda lebih dari yang Anda sadari. Sama halnya dengan hubungan. Terkadang, seiring bertambahnya usia, Anda menyadari bahwa hidup tanpa kekhawatiran yang terus-menerus terhadap orang lain, tanpa harus berurusan dengan argumen, ekspektasi, atau tanggung jawab bersama, adalah sebuah kelonggaran. Anda mulai menikmati hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan sendirian di taman, duduk minum kopi dengan teman-teman, membaca buku tanpa gangguan, atau bahkan menikmati waktu sendirian dengan pikiran Anda sendiri. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Anda menyadari bahwa, tanpa adanya kebersamaan, hal-hal yang tadinya terasa sebagai beban, sekarang menjadi sumber kebahagiaan. Seolah-olah, dengan hidup untuk diri sendiri, Anda dapat terhubung kembali dengan apa yang benar-benar Anda nikmati. Banyak orang menemukan bahwa dengan menyendiri, mereka dapat melakukan apa yang benar-benar memuaskan mereka, tanpa harus bernegosiasi atau berkompromi. Kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, menjadi tak ternilai harganya. Ingatkah Anda bagaimana perasaan Anda saat berusia 20 tahun dan bisa memutuskan segalanya sendiri? Perasaan mandiri, kendali penuh atas hidup Anda, menjadi kemewahan yang, seiring bertambahnya usia, mulai Anda hargai lebih dari sebelumnya. Terkadang butuh waktu untuk mencapai titik ini. Selama bertahun-tahun, Anda telah terbiasa berbagi segalanya, melakukan sesuatu bersama-sama, membuat keputusan sebagai pasangan dan, meskipun saat itu baik-baik saja, ada saatnya keinginan untuk menyendiri menjadi begitu kuat sehingga mengejutkan Anda. Ini seperti cahaya dalam kehidupan sehari-hari Anda, percikan kejelasan. Anda menyadari bahwa kesejahteraan Anda tidak bergantung pada orang lain, bahwa kebahagiaan Anda tidak lagi terikat pada kehadiran orang lain. Pikirkanlah sebuah tanaman yang tumbuh di dalam pot yang sangat kecil, tanaman yang, untuk waktu yang lama, mengira bahwa ini adalah satu-satunya rumahnya. Selama bertahun-tahun, tanaman itu makan dan tumbuh dengan apa yang ada di sana, tetapi lambat laun tanaman itu mulai menyadari bahwa ia tidak dapat berkembang lebih jauh lagi. Kemudian, suatu hari, seseorang memutuskan untuk mengganti potnya, memberinya ruang yang lebih besar untuk tumbuh. Pada awalnya, tanaman itu ragu-ragu, ia tidak tahu apakah ia akan menyukai tempat yang baru, apakah perubahan itu akan menguntungkannya. Namun, setelah terbiasa, tanaman mulai melihat bahwa ruang baru tersebut memberinya kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Itulah perasaan menemukan kembali diri Anda, menemukan kebebasan dalam kesendirian. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak lebih besar, lebih menarik, lebih penuh dengan berbagai kemungkinan. Dan pada akhirnya, ada sesuatu yang sangat membebaskan tentang menjadi penguasa waktu Anda sendiri. Terkadang, yang terjadi adalah bahwa hidup dengan orang lain dapat menjadi begitu menyita perhatian sehingga Anda melupakan diri sendiri, minat Anda sendiri, apa yang membuat Anda benar-benar bahagia. Ketika Anda berpisah, apa yang Anda temukan adalah bahwa hidup memiliki ritme tersendiri yang memungkinkan Anda untuk menikmati hal-hal yang paling sederhana. Anda menyadari bahwa, tanpa harus mengkhawatirkan orang lain, kesenangan kecil dalam kehidupan sehari-hari memiliki nilai yang jauh lebih besar. Dan penemuan ini bisa sangat kuat sehingga, dalam beberapa kasus, para lansia menyadari bahwa mereka tidak lagi ingin mengorbankan kebahagiaan mereka untuk kebahagiaan orang lain. Mereka tidak lagi ingin mengalah,
Tidak lagi ingin diam tentang apa yang mereka pikirkan, tidak lagi ingin melupakan kebutuhan mereka sendiri. Seolah-olah, akhirnya, dengan memutus ketergantungan emosional yang pernah mereka miliki, mereka mendapatkan kembali hak mereka untuk menikmati setiap momen dalam hidup mereka. Hal ini mengejutkan karena, untuk waktu yang lama, mereka percaya bahwa pengorbanan adalah kunci dari sebuah hubungan, bahwa mereka harus selalu mengutamakan kebutuhan satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, dedikasi tersebut mulai berubah menjadi kebencian, menjadi kelelahan yang menumpuk. Dan yang terburuk adalah mereka bahkan tidak menyadarinya sampai, tiba-tiba, mereka merasa bahwa tanpa dia, hidup terasa lebih penuh, lebih ringan, lebih menyenangkan. Ini seperti jeda yang panjang setelah berada di bawah air terlalu lama. Dalam proses ini, orang menyadari bahwa menikmati hidup tanpa orang tersebut bukan berarti tidak ada cinta. Ini bukan masalah tidak mencintai seseorang lagi. Ini hanya berarti bahwa Anda menemukan versi diri Anda yang tidak Anda ketahui sebelumnya, versi yang lebih bebas, lebih bahagia, lebih memegang kendali atas keputusan dan waktu Anda sendiri. Dan itu, teman-teman, adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka tidak pernah mengira akan mengalaminya. Namun, ketika mereka mengalaminya, mereka menyadari bahwa terkadang hubungan terbaik yang bisa Anda miliki adalah hubungan yang Anda miliki dengan diri Anda sendiri. Nomor 1. Kurangnya pertumbuhan pribadi, menghambat. Kita sampai pada poin pertama, dan ini adalah salah satu yang paling mencolok. Kurangnya pertumbuhan pribadi, tercekik. Pernahkah Anda merasa tercekik dalam ruang yang terlalu tertutup, tidak ada ruang untuk bernapas? Itulah perasaan yang dialami banyak wanita ketika mereka menyadari bahwa mereka telah hidup dalam rutinitas tanpa perubahan, tanpa evolusi, tanpa tantangan baru. Pikirkan tentang hal berikut ini. Bayangkan Anda berada di dalam sangkar, tapi bukan sembarang sangkar, melainkan sangkar yang Anda pikir dipenuhi dengan segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup. Namun, sedikit demi sedikit, Anda menyadari bahwa sangkar ini menghancurkan Anda, membatasi Anda. Ada jendela, tetapi kotor, dan pintunya tampak terkunci. Anda telah berada di sana begitu lama sehingga Anda bahkan tidak ingat seperti apa dunia di luar sana. Dan itulah bahayanya. Tanpa ruang untuk tumbuh, untuk belajar, untuk mengeksplorasi apa yang ada di luar, Anda menjadi bayangan dari apa yang bisa Anda lakukan. Ketika seorang wanita di usia tua menyadari bahwa hidupnya telah menjadi stagnan, itulah percikan yang memicu alarm. Dan itu tidak ada hubungannya dengan usia. Ini berkaitan dengan perasaan bahwa tidak ada lagi yang bisa dipelajari, ditemukan, dan diciptakan. Seolah-olah, tiba-tiba, semua yang Anda lakukan hingga saat itu adalah film yang sudah terlalu sering Anda tonton. Anda tahu apa yang akan terjadi, Anda tahu bagaimana hal itu akan terungkap. Dan, sejujurnya, Anda merasa bosan. Inilah bagian yang sulit. Karena pertumbuhan pribadi tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Tidak peduli berapapun usia Anda, selalu ada hal baru yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa dieksplorasi, sesuatu yang bisa dipelajari. Namun, ketika para wanita mencapai tahap kehidupan ini dan tidak menemukan apapun untuk memotivasi mereka, kekosongan itu terasa sangat dalam. Banyak manula merasa bahwa masa-masa mereka menjelajahi dunia dan mempelajari hal-hal baru telah berlalu. Tapi ini hanyalah mitos. Masalahnya adalah dengan terjebak dalam rutinitas lama yang sama, banyak yang lupa bahwa ada banyak sekali peluang di luar sana. Namun, stagnasi menyebabkan pikiran tertutup, hati tertutup, dan semuanya tampak lebih abu-abu, lebih kusam. Kurangnya pertumbuhan pribadi tidak hanya membuat Anda merasa terjebak, tetapi juga membuat Anda merasa mati di dalam. Wanita yang melewati tahap ini dan menyadari bahwa mereka telah hidup secara autopilot, melakukan hal yang sama dari hari ke hari, mulai merasa bahwa tidak ada lagi yang membuat mereka bergairah. Mereka melupakan diri mereka sendiri, tentang keinginan mereka, tentang apa yang membuat mereka bergairah. Itulah yang disebut dengan stagnasi. Ia menghapus Anda, menghilangkan esensi Anda. Pernahkah Anda merasa begitu asyik dengan rutinitas sehari-hari sehingga Anda bahkan tidak ingat apa yang membuat Anda tersenyum? Wanita di usia tua, setelah begitu banyak memberi, begitu banyak kepedulian, begitu banyak pengorbanan, terkadang lupa bahwa mereka memiliki hak untuk tumbuh, memperbarui diri, dan berkembang. Kurangnya pertumbuhan pribadi membuat mereka terjebak dalam kehidupan di mana, meskipun segala sesuatunya sudah tersedia, namun hal yang paling penting hilang. Api dalam diri, gairah, keinginan untuk terus menemukan. Ketika seorang wanita tidak lagi merasa bahwa dia berevolusi,
Ketika dia merasa bahwa dia telah memberikan semua yang dia miliki dan tidak ada yang baru untuk dipelajari, itu seperti berada di taman yang penuh dengan bunga-bunga layu. Ya, strukturnya masih ada, bunganya masih ada di tanah, tetapi tidak ada kehidupan, tidak ada getaran, tidak ada masa depan. Dan kurangnya vitalitas ini menjadi beban emosional. Wanita itu mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hanya ini yang menanti saya? Apakah saya tidak bisa lagi tumbuh? Jawabannya adalah ya. Selalu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, untuk ditemukan, untuk dijelajahi. Dan di sini kita sampai pada akhir perjalanan ini melalui alasan-alasan mengapa banyak wanita yang lebih tua memutuskan untuk mengambil langkah maju dan meninggalkan hubungan yang tidak lagi memberikan apa yang mereka harapkan. Setiap poin ini mencerminkan kenyataan yang mungkin tidak nyaman, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam sebuah hubungan. Saling menghormati, saling bertumbuh, dan yang terpenting, memperhatikan kebutuhan emosional. Jika ada yang jelas bagi kita setelah mengeksplorasi alasan-alasan ini, itu adalah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk puas dengan kurang dari yang seharusnya. Wanita, seperti halnya orang lain, ingin dihargai, dihormati, dan yang terpenting, merasa hidup dalam hubungan mereka. Ketika hal itu tidak terjadi, kelelahan emosional, kelelahan, dan kurangnya timbal balik dapat membuat mereka membuat keputusan yang sulit tetapi perlu untuk kesejahteraan mereka. Jika Anda mengalami hal serupa atau mengenal seseorang yang mengalaminya, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Hidup selalu menawarkan peluang dan hubungan baru, meskipun sulit, seharusnya menjadi tempat berlindung, bukan beban. Jadi, jika semua ini beresonansi dengan Anda, inilah saatnya untuk merenungkan apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda, dalam hubungan Anda, dan apakah Anda membiarkan cinta dan rasa hormat tumbuh subur di tempat yang paling penting, yaitu hati Anda. Terima kasih telah bertahan sampai akhir, dan jika video ini membuat Anda berpikir, atau jika Anda mengenal seseorang yang perlu mendengarnya, jangan ragu untuk membagikannya. Karena, pada akhirnya, kita semua layak mendapatkan hubungan yang mengisi kehidupan dan membantu kita terus bertumbuh. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang semua yang dibahas dalam video ini. Saya ingin mendengar suara Anda. Apakah kamu menjalani hidupmu sendirian atau dalam sebuah hubungan? Bagaimana kamu menjalani hidupmu hari ini? Apakah kamu sudah berpisah? Dan jika kamu ingin memberitahu saya alasannya, saya akan membacanya. Tinggalkan saya komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalamanmu dan apa pendapatmu tentang hal itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.